Assalamualaikum, hello kamu yang jenius. Mudah-mudahan, dimudahkan segala urusannya. Kita di bab 31-40. Gaspol, selamat bersantai. Bab 31, bab 31 pedang pembunuh. Haha, kita akan sampai di Kota Merah setelah melewati bukit ini. Begitu sampai di Kota Merah, kita akan memasuki wilayah Misty Rain Tower. Tidak ada yang akan berani mencoba mengganggu kita. Ini adalah misi yang luar biasa, saya mendapatkan 20 pil pemulihan fana dari hampir tidak melakukan apa-apa. Wang Ting dan tentara bayaran lainnya semua senang dan santai. Ketika mereka mencapai Kota Merah, mereka akan menyelesaikan misi ini. Beberapa tentara bayaran memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, membayangkan pil pemulihan fana yang akan segera ada di tangan mereka. Tak satu pun dari mereka yang memperhatikan ekspresi wajah Yan Meng. Jiang Chen memiliki indera yang tajam, dan dia telah mengembangkan Divine Sense-nya, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan pikiran. Dia menemukan bahwa Yan Meng semakin terlihat lebih tegang. Dua pria lain dari keluarga Yan juga gugup. Saya tahu itu tidak akan sesederhana itu. Jiang Chen tersenyum diam-diam. Yan Meng bukan orang bodoh. Jika ini bukan misi yang berbahaya, maka dia tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakan begitu banyak prajurit Qihai. Dia bahkan tidak memulai perjalanan sampai mereka memiliki lebih dari 8 orang. Selanjutnya, setelah menggunakan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa kereta itu kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu digunakan sebagai penyamaran. Tetap waspada semuanya, Yan Meng mengingatkan semua orang. Tentara bayaran tidak terlalu mempermasalahkan apa yang dia katakan. Kakak Wang, bolehkah aku bertanya padamu, bagaimana hubungan antara Misty Rain Tower dan keluarga Li? Jiang Chen berbisik, jawaban yang cukup jelas untuk pertanyaan itu. Dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama, dua keluarga kami adalah musuh. Ini masalah hidup dan mati. Wang Ting berkata, apakah kamu tahu harta apa yang ada di gerbong itu? Jiang Chen melihat kereta dan bertanya dengan suara yang lebih rendah. Aku tidak tahu, orang tua itu tidak mau memberitahu kami tentang hal itu, dan kami juga tidak bisa bertanya. Itu adalah salah satu aturan tentara bayaran. Jika saya harus menebak, saya akan mengatakan itu ada hubungannya dengan wanita muda dari keluarga Yan. Wang Ting berkata, nona muda dari keluarga Yan. Jiang Chen terkejut. Saudara Jiang Chen, ini adalah pertama kalinya Anda datang ke Kota Merah, jadi Anda mungkin tidak tahu bahwa kepala keluarga Yan hanya memiliki satu anak perempuan. Dia adalah apel manis di mata semua orang, tetapi wanita muda itu terlahir dengan tubuh yang lemah, jadi dia selalu sakit. Keluarga Yan telah mempekerjakan banyak dokter terkenal dan banyak ahli alkimia, tetapi mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa wanita muda ini tidak dapat hidup lebih dari 15 tahun. Karena dia sekarang berusia 14 tahun, jadi saya menduga pasti ada harta di dalam kereta yang ada hubungannya dengan penyakit wanita muda itu. Titik, tentu saja, ini semua hanya tebakan. Wang Ting berbisik. Sayang sekali, apakah kamu tahu penyakit apa yang diderita nona muda ini? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi orang-orang mengatakan kepada saya bahwa setiap kali penyakit itu menyerang wanita muda itu, dia akan menderita pilek yang sangat parah hingga hampir membunuhnya. Sayang sekali, dia baru berusia 14 tahun. Wang Ting menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dia tampak seperti pria dengan hati yang peduli. Ayo pergi. Yan Meng melihat pegunungan yang diselimuti kegelapan di depannya saat dia berteriak kepada semua orang. Retakan, roda di kereta mengeluarkan suara retak saat mulai berputar. Kelompok itu sekarang bergerak maju lagi. Langit menjadi sangat gelap setelah berjalan sejauh 7 hingga 8 mil. Jiang Chen bisa merasakan bahwa ekspresi wajah Yan Meng dan dua pria lainnya menjadi lebih tegang dari sebelumnya, bahkan napas mereka menjadi lebih cepat. Pada saat yang sama, Jiang Chen menggunakan Divine Sense-nya dan menemukan lusinan pria disembunyikan di depan mereka, semuanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Jiang Chen melihat ke bulan di langit yang gelap, sebuah lekukan muncul di mulutnya. Malam yang gelap dan berangin adalah malam yang ditakdirkan untuk pertumpahan darah. Haha, Yan Meng, aku sudah lama menunggu di sini. Suara tawa keras terdengar di depan. Sekelompok pria yang mengenakan jas hitam keluar dari persembunyian mereka, semuanya menyerang dengan niat untuk membunuh. Mereka benar-benar memblokir jalan Yan Meng dan yang lainnya. Jiang Chen memindai mereka dengan Divine Sense-nya, menemukan keberadaan 11 musuh di depan mereka. Dua dari mereka berada di tahap akhir dari alam Qihai, 4 di tahap tengah, dan sisanya semua di tahap awal. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau jumlah musuh, mereka benar-benar kalah jumlah. Ekspresi Yan Meng berubah, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa mereka akan aman setelah melewati bukit, tetapi bahaya masih datang untuk mereka. Li Long, keluarga Limu telah berusaha keras untuk melakukan ini. Yan Meng berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Wang Ting dan yang lainnya semuanya kehilangan ketenangan pikiran. Melihat situasi di depan mereka, mereka mulai mengutuk dalam pikiran mereka. Mereka mengira misi ini akan berakhir dengan mulus, namun tiba-tiba menjadi menurun. Orang-orang di depan mereka pasti keluarga Li dari Kota Merah. Yan Meng, serahkan buah pure yang. Li Long berkata dengan agresif. Kesempatan besar, buah pure yang adalah untuk menyelamatkan hidup nona muda kita, aku lebih baik berjuang sampai mati daripada menyerahkan ini padamu.
Yan Meng berkata, sekarang Jiang Chen mengerti bahwa misinya adalah mengirimkan buah pure yang dengan aman. Buah ini adalah barang langka dan merupakan sesuatu yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Buah pure yang ini adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat luar biasa bahkan untuk prajurit inti surgawi. Jika itu masalahnya, maka kamu akan mati. Membunuh mereka semua. Li Long memerintahkan para pria dengan cara yang kejam. Jiang Chen bukan idiot, dia segera menemukan tujuan sebenarnya dari tindakan ini. Alasan mengapa keluarga Li menginginkan buah yang murni bukan karena nilainya, tetapi karena mereka ingin agar nona dari keluarga Yan tidak disembuhkan. Wanita muda ini diperlakukan seperti permata oleh semua orang di keluarga Yan, dan jika dia meninggal maka keluarga Yan akan berduka. Ada pepatah yang mengatakan jika Anda bisa membuat musuh Anda merasa sakit, maka Anda akan merasa senang. Keluarga Li akan mendapat keuntungan begitu keluarga Yan berduka. Lebih jauh lagi, kesempatan untuk membunuh seseorang yang kuat dari Misty Rain Tower dan merusak keluarga mereka adalah kesempatan yang akan diambil oleh keluarga Li bagaimanapun caranya. Dentang, orang-orang dari keluarga Li menarik senjata mereka dan mengitari karavan. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka tidak berniat membiarkan siapapun pergi dengan hidup mereka hari ini. Brengsek, betapa beruntungnya aku bisa terlibat dengan ini. Wang Ting bersumpah seperti orang gila saat dia mengeluarkan pedangnya yang cerah. Orang-orang lainnya juga tampak gugup, mereka adalah tentara bayaran, dan mereka jelas tahu apa tugas mereka. Mereka juga tahu bahwa musuh mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos dalam situasi seperti ini. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus berjuang untuk itu. Saudara Jiang Chen, larilah saat kamu memiliki kesempatan. Anda masih muda, dan ini pertama kalinya Anda keluar untuk mencari pengalaman. Jangan sampai dirimu terbunuh di sini, Wang Ting berkata kepada Jiang Chen. Sebuah kurva muncul di mulut Jiang Chen. Wang Ting adalah pria yang baik. Dia masih menunjukkan kepedulian terhadap Jiang Chen bahkan pada saat kritis ini. Untuk alasan ini saja, Jiang Chen harus memastikan bahwa Wang Ting mampu bertahan hari ini. Selanjutnya, lawannya adalah orang-orang dari keluarga Li, musuhnya. Membunuh. Li Long berteriak. Dia dan prajurit Qihai tahap akhir lainnya mulai berlari menuju Yan Meng dari kedua sisi karavan. Mereka tidak ingin memberi Yan Meng kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, pria lain yang mengenakan jas hitam melepaskan kekuatan Yuan mereka dan mulai menyerang tentara bayaran. Bang, pertarungan sengit telah dimulai. Hampir 20 prajurit Qihai saling bertarung. Serangan mereka begitu kuat hingga batu-batu di pinggir jalan pun hancur berkeping-keping. Itu baru permulaan pertarungan, dan seorang pria dari tentara bayaran sudah terluka, luka panjang di lengannya. Yan Meng bertarung dengan dua prajurit Qihai tahap akhir, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia hanya bisa membela diri tanpa menyerang balik. Seorang anak laki-laki yang masih basah di belakang telinga, beraninya kamu bergabung dengan tentara bayaran. Tanda tanya, mati. Seorang pria berjas hitam memegang pedangnya dan mengayunkannya ke arah Jiang Chen, pantulan pada pedang itu bersinar terang. Dia mencoba untuk memotong Jiang Chen menjadi dua. Jiang Chen melambaikan kepalanya sambil berdiri diam. Ketika pedang hendak menyentuh kepalanya, dia mengacungkan jarinya, melepaskan sinar terang. Suara tebasan terdengar, dan kedua telapak tangan pria itu terlepas dari lengannya. Darah tumpah seperti air mancur, Jiang Chen mencengkeram gagang pedang yang jatuh dari langit dan mengayunkannya ke arah pria itu, langsung memenggal kepala pria itu. Seluruh prosesnya begitu lancar dan cepat, pria berjas hitam itu bahkan tidak sempat berteriak, mati seketika. Semua orang yang hadir sibuk dengan pertarungannya masing-masing, jadi tidak ada yang berhasil menyadari apa yang baru saja terjadi. Berdebur, Wang Ting diserang oleh dua pria. Dia terluka di dadanya dan berdarah gila-gilaan dari luka. Bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Seorang pria pemarah secara alami memiliki temperamen yang buruk. Terluka adalah normal bagi tentara bayaran manapun, dan semua orang tahu bahwa mereka hanyalah manusia dengan daging asli. Ketika mereka menjadi tentara bayaran, mereka telah menyerahkan hidup mereka ke dalamnya. Mereka tahu bahwa hari seperti ini akan datang pada akhirnya. Mata Wang Ting memerah, sepertinya dia akan mempertaruhkan semuanya dan berusaha sekuat tenaga. Dentang, pedang Wang Ting diblokir oleh salah satu dari dua pria itu, dan serangan pria lain itu mendekatinya. Dia diserang oleh dua pria, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa membela diri dari serangan orang lain. Dia akan mati, perasaan putus asa muncul di benaknya. Berdebur, sebuah pedang panjang menembus tubuh pria yang menyerang, ujung pedangnya masuk dari punggung pria itu. Gerakan pria itu telah berhenti total, dan dia tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Pedang keras yang dingin ditarik keluar dari belakang. Wang Ting bisa melihat Jiang Chen di belakang pria itu. Saudara Jiang Chen, Wang Ting terkejut, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Pria lain berjas hitam melihat rekannya dibunuh dari belakang. Dia segera membuang Wang Ting dan mulai menyerang Jiang Chen. Berdebur, Jiang Chen mengayunkan pedangnya secepat sambaran petir. Kepala pria itu terbang ke langit, darah menghujani dari kepala yang wajahnya membeku ketakutan. Wang Ting terkejut, ini terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan dia yang berdiri di dekat Jiang Chen tidak bisa melihat bagaimana Jiang Chen membunuh pria itu. Beginilah cara Jiang Chen menggunakan pedang. Tidak ada teknik khusus, hanya kecepatan lebih cepat dari kilat itu sendiri. Pedang jenis ini adalah pedang pembunuh. Surga, Wang Ting menggelengkan kepalanya dengan keras.
Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia pernah bertemu seseorang yang hanya berpura-pura tidak berpengalaman. Jiang Chen tersenyum pada Wang Ting dan terus membunuh dengan pedangnya. Cuci, cuci apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Wang Ting dan tentara bayaran lainnya. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar, seolah-olah mereka semua dalam mimpi gila. Apa yang bisa mereka lihat adalah Jiang Chen bergerak seperti harimau liar di antara pria berjas hitam. Pedang di tangannya terus berubah menjadi sambaran petir yang dingin. Setiap kali dia memukul pedangnya, seorang pria akan terbunuh. Semua orang terbunuh oleh satu serangan, dan dia tidak pernah memukul orang yang sama dua kali. Yang lebih menakutkan adalah bahwa semua pria yang dia bunuh bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Pedang Jiang Chen telah mengambil hak mereka untuk berteriak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang dari keluarga Li tergeletak di tanah berlumuran darah. Tubuh mereka yang terluka masih berkedut. Adegan ini menyerupai sesuatu yang hanya bisa Anda lihat di neraka. Semua orang menatap pria muda yang mengenakan jubah putih. Tidak ada satupun noda darah di tubuhnya bahkan setelah membunuh begitu banyak orang. Bertentangan dengan adegan berdarah, mereka bisa hanya melihat ekspresi tenang di wajahnya. Bab 32. Bab 32 saya bisa menyembuhkan. Diam, diam mati. Adegan intens menjadi tenang tiba-tiba. Bahkan 3 prajurit Qihai tahap akhir menghentikan serangan mereka. Semua orang menatap pemuda berjubah putih itu. Udara diresapi dengan bau darah. Ada mayat dan kepala di mana-mana. Itu mengerikan. 1 menit. Hanya dalam 1 menit, pemuda itu telah mengayunkan pedangnya 9 kali, menewaskan 9 orang. Semua orang terbunuh dalam satu serangan, dan tidak satupun dari mereka yang masih hidup. Bagaimana dia melakukannya? Seorang tentara bayaran yang terkejut bergumam pada dirinya sendiri. Setiap individu yang hadir adalah seorang prajurit Qihai. Pemuda di depan mereka hanya pada tahap awal dari alam Qihai, tapi dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia membunuh prajurit Qihai lainnya semudah membunuh anjing. Bahkan seorang prajurit Qihai tahap akhir tidak bisa membunuh 9 orang dalam 1 menit. Seorang pria kejam dengan pedang kejam. Kesan baik semua orang tentang pemuda lugu ini telah berubah. Faktanya, sepanjang perjalanan tidak ada yang benar-benar menganggap Jiang Chen serius. Dalam benak mereka, dia hanyalah seorang pemuda dari keluarga kaya yang hanya ingin merasakan hidup. Tapi sekarang mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Siapa kamu? Ekspresi Lilong telah berubah. Dia menatap Jiang Chen, bertanya dengan suara gemetar. Seorang tentara bayaran, Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Yan Meng tampak bersemangat seolah-olah dia telah melihat cahaya untuk pertama kalinya. Dia merasa beruntung telah mempekerjakan Jiang Chen. Ini adalah masalah antara keluarga Li dan menara hujan berkabut, kuharap kamu tidak terlibat. Jika Anda pergi sekarang, saya akan memaafkan Anda karena telah membunuh begitu banyak orang kami. Kata Lilong, dia tidak tahu mengapa, tetapi pemuda ini memberinya perasaan berbahaya. Saudara Jiang Chen, jika Anda dapat membantu kami kali ini, maka saya akan memberi Anda 100 pil pemulihan fana. Dan Misty Rain Tower akan berhutang budi padamu. Yan Meng segera berkata. Bahkan seorang idiot bisa melihat kemampuan Jiang Chen. Meskipun dia terlihat muda, dia kejam dan sangat kuat. Dia telah menjadi kehadiran kunci di sini. Jika Jiang Chen berbalik dan pergi, maka Misty Rain Tower akan kesulitan menghadapi 2 musuh yang tersisa. Ini karena kedua orang itu berada di tahap akhir ranah Qihai. Baiklah, Anda akan berutang 1 bantuan kepada saya. Jiang Chen mengangguk. Mendengar bahwa Jiang Chen berjanji untuk membantu mereka, Yan Meng dan yang lainnya langsung merasa senang. Tapi, tidak peduli apa, bahkan tanpa menara hujan berkabut, jika Jiang Chen bertemu seseorang dari keluarga Li, dia tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Bunuh dia. Lilong tampak garang saat berbicara dengan prajurit Qihai tahap akhir lainnya. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan pemuda ini. Orang tua itu melepaskan kekuatannya, bila di tangannya membuat kurva cerah di tengah udara, mendekati Jiang Chen dengan cara yang tampaknya tidak dapat dihindari. Hati-hati saudara Jiang Chen. Yan Meng yang berdiri di sela-sela bersama Lilong mengingatkan Jiang Chen. Brur, pedang pria tua itu mengeluarkan suara keras. Ini adalah keterampilan pedang yang sangat kuat. Dia tidak menahan sedikit pun, dan begitu dia menggunakan skill ini, kekuatan itu sendiri akan menakuti musuh. Sepertinya lelaki tua itu telah menggunakan seluruh kekuatannya dengan serangan ini. Melihat ini, Jiang Chen tidak panik sama sekali. Ekspresinya masih tenang. Meskipun orang tua ini adalah prajurit Qihai tahap akhir, dia masih lemah jika dibandingkan dengan Mu Rongzhan. Jiang Chen sudah jauh lebih kuat dari Mu Rongzhan, jadi orang tua ini bukanlah seseorang yang harus dia khawatirkan. Jiwa Jiang Chen terluka, tetapi keterampilan tempurnya masih dalam kondisi prima. Sambaran, Jiang Chen menunjukkan jarinya secepat sambaran petir. Dia melepaskan sinar terang dari jari-jarinya seperti sinar cahaya yang bisa mencerahkan malam yang gelap, dan bertabrakan dengan pedang lelaki tua itu. Berdebur, retakan, jari surya tunggal bertabrakan dengan bilahnya, membuat suara sesuatu dihancurkan. Bilahnya langsung retak dan pecah berkeping-keping. Di bawah dampak yang begitu kuat, lelaki tua itu mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Siing, tanpa memberi orang tua itu kesempatan untuk menjawab, Jiang Chen maju lagi. Dia bergerak cepat, seperti harimau. Pedang di tangannya bersiul, dan hanya dalam sepersekian detik dia berhasil mendekati lelaki tua itu.
Orang tua itu terengah-engah, pedang Jiang Chen hanya 1 inci dari tenggorokannya. Bulu-bulu di kulitnya semua berdiri, dan getaran menjalar ke tulang punggungnya. Perasaan malapetaka ini menyelimutinya, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda bisa begitu mengerikan. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Orang tua itu mulai merasa ketakutan, suaranya bergetar. Sambaran, sayang sekali, permintaannya tidak memberikan respons yang diinginkannya. Pedang Jiang Chen menembus tenggorokannya dan merenggut nyawanya. Surga, dari mana iblis ini berasal? Wang Ting sangat terkejut bahkan mulutnya terbuka lebar. Orang yang sangat kejam, membunuh orang seperti membunuh ayam. Sebagai tentara bayaran, saya telah melihat banyak orang mati, dan saya telah melalui banyak situasi hidup dan mati, tetapi saya masih tidak dapat dibandingkan dengan dia. Aku menggodanya saat kita berada di Mercenary Square, aku benar-benar bodoh. Semua orang terkejut dan bernapas dengan cepat. Tindakan Jiang Chen memiliki dampak besar pada mereka, bahkan prajurit Qihai tahap akhir dengan mudah dibunuh olehnya. Masalahnya, dia bahkan tidak mengedipkan matanya ketika dia membunuh. Haha, Lilong, kamu pandai merencanakan, tapi aku yakin kamu tidak pernah berpikir bahwa aku akan memiliki asisten yang begitu kuat. Yan Meng berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Lilong sangat pucat. Dia telah merencanakan dengan lancar selama berhari-hari, semuanya untuk hari ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Yan Meng akan mati sekarang, dan dia akan memiliki buah yang murni. Wanita muda dari keluarga Yan akan mati, melemparkan keluarga Yan ke dalam kekacauan dan depresi. Ketika itu terjadi, keluarga Li akhirnya akan mendapat keuntungan, dan mereka akan dengan mudah mengalahkan mereka. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan muncul entah dari mana dan mengubah semua ini dengan begitu mudah. Anak muda, aku akan mengingatmu. Kamu akan menderita sekarang karena kamu telah menyinggung keluarga Li. Lilong berkata dengan galak saat dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Lilong, kamu tidak bisa lari hari ini. Yan Men berteriak keras. Tepat ketika dia akan mulai mengejar, sesosok putih telah melewatinya. Astaga, sosok putih itu adalah Jiang Chen. Kecepatannya begitu besar sehingga dalam sekejap mata, dia telah memblokir jalan Lilong. Masih berpikir untuk pergi, Jiang Chen berkata dengan senyum muram. Pemuda, Anda tidak ada hubungannya dengan masalah di antara keluarga kami, mengapa Anda ingin menjadi musuh kami? Lilong bertanya dengan keras. Karena kamu dari keluarga Li, makanya kamu harus mati. Jiang Chen berkata dengan santai. Segera setelah mengatakan ini, dia menunjukkan jarinya. Jari surya tunggal yang kuat mengunci Lilong dan menabraknya dengan keras. Serangan ini didukung oleh kekuatan yang sangat besar. Bang, Lilong tidak bisa membela diri dari jari surya tunggal. Meskipun dia berusaha sangat keras, dia masih terlempar karena dampak serangan itu. Dia menabrakkan punggungnya ke batu besar, menghancurkannya. Ketika tubuhnya akhirnya berhenti terbang, dia mendarat di tanah dan mulai batuk darah. Ini sangat menakutkan, semua orang ketakutan saat mereka melihat Jiang Chen dengan tatapan ngeri. Jiang Chen mengeluarkan pil pemulihan fana dan menelannya. Setelah melepaskan 2 serangan jari surya tunggal, dia sudah menggunakan banyak energinya. Setelah itu, di bawah mata semua orang, Jiang Chen melemparkan pedangnya ke udara dan menendangnya dengan kakinya. Dia telah menendang gagang pedang, langsung mengirimkannya ke arah Lilong. Pedang menembus tengkorak Lilong, hanya menyisakan pegangan yang terlihat. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatan yang diterapkan padanya. Yan Meng menarik napas dalam-dalam. Melihat bagaimana Lilong terbunuh, dia merasa seperti Jiang Chen memiliki dendam mendalam terhadap keluarga Li. Begitu dia menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pemuda ini pemberani dan kejam. Dia tenang dan terbunuh seperti itu bukan apa-apa, saya salah tentang dia. Yan Meng menghela nafas dalam diam. Dia ingat mengatakan bahwa Jiang Chen adalah bunga yang tumbuh di ruang hijau yang belum pernah mengalami dunia nyata. Dia menyesali kata-kata itu sekarang. Yan Meng gagal melihat kemampuan sejati broter Jiang Chen, saya tidak pernah berharap broter Jiang Chen menyembunyikannya begitu dalam. Tanpa bantuan Anda, hari ini kita semua akan mati di sini hari ini. Yan Meng berkata dengan tulus. Jangan sebut itu Paman Yan. Saya dibayar untuk menyelesaikan masalah, jangan lupa untuk membayar saya 100 pil pemulihan fana itu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan kipas yang dilipat dan kembali menjadi pemuda dari keluarga kaya lagi, sangat berbeda dari penampilannya beberapa menit yang lalu ketika dia membunuh seperti Raja Iblis. Saudara Jiang Chen telah menyelamatkan kita semua hari ini, kita tidak dapat membalas kebaikan besar ini. Wang Ting dan yang lainnya maju ke depan, berbicara sambil memegang tinju mereka dengan hormat. Semua orang bersyukur bahwa dia menyelamatkan mereka dari kematian tertentu. Rasa terima kasih mereka terhadap Jiang Chen datang dari lubuk hati mereka. Tanpa Jiang Chen, mereka semua akan mati sekarang. Saudara Jiang Chen, ketika kita mencapai Kota Merah, saya ingin mengundang Anda untuk datang mengunjungi Menara Hujan Berkabut. Saya akan memberitahu kepala tentang apa yang terjadi hari ini, dan saya yakin kepala akan sangat berterima kasih. Yan Meng berkata dengan nada sopan. Kamu sangat baik mengatakan itu. Jiang Chen berkata tanpa ragu-ragu. Misty Rain Tower adalah targetnya, dan mungkin saja barang-barang yang dia butuhkan tersedia di sana. Ayo pergi semuanya, aku akan mentraktir kalian semua begitu kita sampai di Misty Rain Tower. Yan Meng memberitahu semua tentara bayaran. Dia tidak pernah merasa lebih baik daripada sekarang setelah bahayanya hilang.
Semua orang santai saat mereka melanjutkan perjalanan menuju Kota Merah. Paman Yan, saya mendengar bahwa wanita muda dari keluarga Yan sakit. Bolehkah saya mengetahui situasi sebenarnya? Sepanjang jalan, Jiang Chen bertanya. Kakak Jiang Chen tidak tahu apa-apa tentang itu. Nona muda kami adalah anak yang brilian sejak dia masih kecil. Dia berbakat dan dia mencapai tingkat Kijing ke-9 ketika dia baru berusia 6 tahun. Dia adalah seorang jenius di antara para geni, itu terlalu mengerikan. Saat menyebut wanita muda dari keluarga Yan, Yan Meng mengungkapkan rasa kasihannya. Tolong beritahu saya apa gejalanya, saya mungkin punya cara untuk menyembuhkannya. Jiang Chen berkata, kamu punya cara. Mata Yan Meng langsung menyala, tapi tak lama kemudian menjadi gelap. Mustahil, tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Penyakit wanita muda itu membuatnya tidak bisa hidup lebih dari 15 tahun. Bahkan buah pure yang pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Penyakit itu akan menyerangnya sekali setiap tahun, dan ini telah terjadi sejak dia berusia 7 tahun. Ketika menyerangnya, tubuhnya akan menjadi sedingin es, dan rasa dingin itu akan memasuki tulang-tulangnya. Anda tidak dapat membayangkan betapa sakitnya wanita muda itu. Setiap kali penyakit menyerang, itu seperti masalah hidup dan mati. Sekarang wanita muda itu telah berusia 14 tahun. Penyakitnya telah menyerang 8 kali, dan semakin parah setiap saat. Keluarga Yan kami telah mempekerjakan semua dokter dan alkemis terkenal di Kota Merah, dan mereka semua telah menyimpulkan bahwa wanita muda itu tidak akan dapat hidup lebih dari 15 tahun. Kedinginan sedingin es yang memasuki tulangnya. Mogok setahun sekali. Mata Jiang Chen sedikit tertutup seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya bisa menyembuhkan penyakit nona muda Anda. Jiang Chen berkata, apa, saudara Jiang Chen, apakah Anda bercanda? Yan Meng bertanya dengan ekspresi terkejut. Tapi, saya perlu memeriksa nona muda Anda secara pribadi dan memutuskan setelah melihat situasi yang sebenarnya. Jiang Chen berkata. Bab 33. Bab 33 tidak dapat disangkal cantik. Mata Yan Meng terbuka lebar setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia menatap pemuda di depannya dengan ekspresi gembira di wajahnya, melihat kepercayaan diri di wajah pemuda ini. Memikirkan kembali seberapa kuat Jiang Chen sebelum ini, dia jelas seseorang yang tidak biasa. Lagi pula, dia tidak benar-benar terlihat seperti orang yang berbohong, mungkin dia benar-benar tahu cara menyembuhkannya. Paman Yan, saudara Jiang Chen adalah pria yang luar biasa. Kita tidak bisa memprediksi kemampuannya menggunakan akal sehat. Mereka yang disebut Grandmaster tidak bisa membantu, tapi saya yakin saudara Jiang Chen bisa membantu. Seru Wang Ting. Setelah pertempuran hidup dan mati baru-baru ini, Yan Meng mulai memperlakukan semua orang di sini seperti salah satu dari mereka sendiri. Selain itu, karena buah pure yang telah diekspos, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Selain itu, penyakit wanita muda itu bukan rahasia lagi. Fantastis, ini luar biasa. Jika saudara Jiang Chen benar-benar dapat menyelamatkan nyawa nona muda saya, keluarga Yan tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Kepala akan menghadiahi saudara Jiang Chen dengan mahal. Seolah-olah dia telah melihat sedikit harapan, Yan Meng tahu betul tentang kondisi wanita muda itu. Buah pure yang hanya mampu menekan rasa dingin di tubuh nona muda, tapi tidak akan mampu menyembuhkan akar penyakit. Paling-paling, itu hanya akan memperpanjang hidup wanita muda itu. Apa yang dimiliki wanita muda itu adalah penyakit langka, dan tidak ada Grandmaster di Kota Merah yang tahu tentang itu. Tidak pernah ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menyembuhkan wanita muda itu. Oleh karena itu, Yan Meng ragu dengan apa yang dikatakan Jiang Chen. Bertahun-tahun mencoba menangani penyakit wanita muda itu telah memberi mereka semua pelajaran, semakin Anda mengharapkan sesuatu, semakin besar kekecewaan Anda. Namun, selama ada harapan akan lebih baik untuk mencobanya daripada menunggu kematian datang. Selain itu, pemuda itu benar-benar menunjukkan kepada mereka betapa luar biasanya dia, mungkin dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan khusus. Jangan sebutkan itu. Jiang Chen melambaikan kipas yang terlipat di tangannya dan berbicara dengan santai. Hadiah yang dijanjikan dari keluarga Yan adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak akan dia tolak. Tentu saja, hanya dengan menyelamatkan Yan Meng dan buah pure yang tidak akan memungkinkan dia untuk meminta hadiah yang besar, tetapi jika dia bisa menyembuhkan wanita muda itu, dia tidak hanya akan melakukan perbuatan baik, dia juga akan membangun kebaikan. Hubungannya dengan menara hujan berkabut. Dan ketika itu terjadi, menara hujan berkabut akan mencoba yang terbaik untuk menemukan apapun yang dia cari. Menara hujan berkabut adalah kekuatan perdagangan terbesar di Kota Merah. Mereka menjalankan berbagai jenis bisnis perdagangan, termasuk toko pil. Toko pil adalah satu-satunya milik keluarga Yan, oleh karena itu, setiap kali menara hujan berkabut disebutkan, itu akan sama dengan menyebut keluarga Yan. The Misty Rain Tower adalah representasi terbesar dari keluarga Yan. Kota Merah sangat besar dan tidak dapat dibandingkan dengan Kota Langit Wangi atau Kota Langit Penuh. Jika seseorang berdiri di gunung beberapa mil jauhnya, mereka akan menemukan bahwa Kota Merah adalah beberapa ratus mil persegi tanah dengan bangunan yang dibangun dengan indah. Seluruh kota dipenuhi dengan suasana yang luar biasa, dan bahkan saat tengah malam, kota itu masih akan diterangi dengan lampu. Suara kota bisa terdengar bahkan dari luar. Saudara Jiang Chen, apakah Anda melihat gedung tertinggi di kota? Itu menara hujan berkabut. Yan Meng menunjuk ke arah gedung tinggi di kota. Menara itu tingginya lebih dari 100 meter. Lampu bisa dilihat dari setiap tingkat, dan ada paviliun besar di atap. Itu adalah bangunan yang sangat bergaya.
Tidak heran kota merah adalah yang terkuat di antara 28 kota, hanya suasananya sendiri yang lebih unggul dari yang lain. Jiang Chen mengangguk setuju, berbicara dari hatinya. Adapun ukuran kota merah, dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Dibandingkan dengan kota-kota besar di benua ilahi yang masing-masing mencakup setidaknya beberapa ribu mil persegi, kota merah hanyalah sebuah kota kecil. Kota-kota kuno di benua ilahi itu ditutupi oleh penghalang khusus yang dibuat oleh para pejuang hebat. Mereka akan mengumpulkan energi dari lingkungan sekitar dan menciptakan tanah yang berharga untuk digarap oleh prajurit manapun. Kota merah sama sekali tidak berada di level mereka. Namun, butuh banyak waktu bagi Jiang Chen untuk kembali ke benua ilahi. Dengan levelnya saat ini, jika dia ingin pergi ke benua Divine, itu akan memakan waktu lebih dari beberapa ratus tahun. Ayo masuk ke kota. Setelah selamat dari situasi berbahaya, Yan Men tampak cukup bahagia. Mereka meninggalkan kereta, mempercepat langkah, dan memasuki kota merah. Menara hujan berkabut. Menara hujan berkabut tampak berbeda dari jarak dekat. Saat berdiri di dekat pintu masuk depan dan melihat pintu masuk emas, perasaan kaya dan terkenal bisa dirasakan. Wang Ting dan yang lainnya melihat sekeliling. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini, mereka masih terkesan dengan betapa megahnya Misty Rain Tower. Yan Xing, tunjukkan Wang Ting dan yang lainnya di sekitarnya. Perlakukan mereka dengan baik, dan bersikap sopan kepada mereka. Yan Meng memberitahu seorang lelaki tua di sampingnya. Jangan khawatir, Yan Xing mengangguk. Sebagai salah satu anggota dari keluarga Yan, dia tidak terlalu peduli dengan Wang Ting dan yang lainnya, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Mereka telah menjadi teman yang telah melalui suka dan duka bersama dan melalui situasi hidup dan mati. Mereka berjuang bersama dan hampir mati bersama. Dia sekarang memperlakukan mereka seperti teman, Yan Meng bahkan tidak perlu memintanya untuk melakukan itu. Saudara Jiang Chen, ayo pergi dan temui kepala keluarga Yan. Yan Meng menatap Jiang Chen. Baiklah, Jiang Chen mengangguk. Keputusan ini sesuai dengan keinginannya karena dia tidak ingin menunda. Ayo pergi. Sambil mengatakan itu, Yan Meng mulai berjalan menuju menara hujan berkabut. Jiang Chen terkejut dan bertanya, apakah kita tidak pergi ke keluarga Yan secara langsung? Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Menara hujan berkabut dan keluarga Yan berada tepat di sebelah satu sama lain, dan di belakang menara adalah ruang keluarga Yan. Pada dasarnya, menara hujan berkabut adalah pintu masuk ke pintu masuk utama keluarga Yan, dan hanya jika ada tamu terhormat di sini, mereka akan dibawa masuk dari pintu masuk utama. Tamu biasa harus masuk dari pintu belakang. Yan Meng menjelaskan sambil tersenyum. Sekarang saya mengerti. Jiang Chen menyadari bahwa dia adalah tamu terhormat dari keluarga Yan. Mereka memasuki menara hujan berkabut yang terang benderang. Bahkan pada malam hari, menara hujan berkabut perlu menjalankan bisnisnya. Lantai pertama adalah ruang perdagangan dengan toko-toko kecil yang dibangun di dalamnya. Toko ini tidak dijalankan oleh keluarga Yan. Mereka adalah tempat yang disewakan, dan keluarga Yan hanya akan memungut pembayaran sewa dari mereka. Yan Meng memberitahu Jiang Chen tentang semua yang dilakukan menara hujan berkabut, tetapi ketika dia menemukan bahwa Jiang Chen telah kehilangan minatnya setelah melihat-lihat sebentar, dia berhenti menjelaskan. Melihat bagaimana Jiang Chen berperilaku, Yan Meng merasa bahwa pemuda di depannya ini tidak begitu menghargai menara hujan berkabut. Apresiasi itu tidak datang dari hati, tapi juga tidak palsu. Itu adalah tatapan yang sering dia lihat, dan dia tidak mengerti mengapa Jiang Chen seperti ini, membuat Yan Meng merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari kota Fragrant Sky pernah melihat seseorang sehebat ini sebelumnya? Ada koridor sepanjang 1 mil menuju pintu belakang. Yan Meng memimpin Jiang Chen melintasi koridor dan mencapai ruang utama keluarga Yan. Ruang utama keluarga Yan memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Klasik dan glamor, air mancur dan kolam berlimpah. Burung bernyanyi di udara, dan bunga memancarkan aroma manis. Orang yang mendesain tempat ini harus benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Paman Yan, kamu kembali. Di pintu depan, dua penjaga tersenyum sopan ke arah Yan Meng. Jelas bahwa Yan Meng adalah seseorang dengan status yang solid dalam keluarga Yan. Dia sudah menjadi prajurit Qihai tahap akhir, dan ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam inti mortal. Ya, Yan Meng menganggukkan kepalanya dengan santai, memimpin Jiang Chen ke ruang dalam keluarga Yan. Di dalam aula pertemuan besar keluarga Yan, Saudara Jiang Chen, silakan minum teh di sini sementara saya akan memanggil kepala. Yan Meng berkata sambil tersenyum. Baiklah, Jiang Chen duduk dengan rapi dan melambaikan kipasnya yang terlipat. Sepertinya dia tidak ingin mencicipi tehnya. Tidak lama setelah itu, Yan Meng kembali bersama 6 orang pria. Jiang Chen memindai orang-orang ini dengan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa mereka semua adalah pejuang di ranah Mortal Core. Kekuatan keluarga Yan benar-benar kuat. Tidak heran mereka adalah salah satu keluarga terkuat di Kota Merah. Pria yang memimpin yang lain tampak seperti berusia 40-an. Dia mengenakan jubah putih, dan wajahnya tajam. Alisnya berbentuk seperti pedang, dan matanya berbinar seperti bintang. Dia memproyeksikan citra martabat dan kekuatan alami, membuat siapapun yang melihatnya memberi hormat. Pria ini adalah kepala keluarga Yan, Yan Zanyun. Adapun prajurit inti mortal lainnya, mereka semua adalah anggota inti keluarga. Semua prajurit inti mortal dari keluarga Yan ada di sini, yang hanya menunjukkan bahwa mereka menganggap serius masalah wanita muda itu. Sebagai salah satu keluarga besar di Kota Merah, keluarga Yan memiliki jaringan yang kuat.
Mereka banyak jenius dari keluarga, dan mereka juga memiliki banyak prajurit Qihai. Namun, karena sekarang tengah malam, keluarga Yan sangat sunyi. Selain itu, ruang pertemuan keluarga Yan bukanlah tempat di mana siapapun bisa dengan bebas masuk. Ketika Yan Zanyun tiba, dia langsung menatap Jiang Chen. Ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen hanyalah seorang pemuda tampan, dia mengerutkan alisnya. Adik kecil Jiang Chen, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Yan Meng dan melindungi buah Pureyang. Kami pasti akan menghadiahimu dengan mahal, tapi, apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan putriku? Yan Zanyun langsung ke intinya. Dia menunjukkan kesopanannya terhadap Jiang Chen meskipun dia tidak yakin apakah Jiang Chen benar-benar bisa menyembuhkan putrinya. Hanya dengan menyelamatkan Yan Meng dan membunuh orang-orang dari keluarga Li saja, dia harus menunjukkan rasa terima kasih kepada Jiang Chen. Juga, dia tidak bisa mengabaikan seorang pria muda dengan kekuatan yang begitu kuat. Tentu saja, Jiang Chen berkata dengan santai, menjadi bangga itu bagus untuk pria muda sepertimu. Anda telah menyelamatkan Yan Meng, dan kami akan memperlakukan Anda sebagai teman keluarga Yan. Tapi adik kecil, tolong jangan bohongi kami. Penyakit yang diderita Yuer telah membuat banyak Grandmaster tidak mengerti. Seorang lelaki tua berkata, jelas dia tidak percaya bahwa Jiang Chen bisa memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit wanita muda itu. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku, maka aku akan pergi sekarang. Tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk apapun yang telah saya lakukan. Jiang Chen berkata sebelum dia berdiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar aula. Melihat dia akan pergi tanpa berkata apa-apa, semua orang yang hadir terkejut. Tunggu adik kecil, Yan Zanyun segera menghentikan Jiang Chen. Orang-orang lainnya mengerutkan alis mereka. Jika ada pemuda lain yang berani bersikap kasar di depan mereka, mereka akan menamparnya. Tapi, pemuda ini telah membantu keluarga Yan mereka, dan mereka harus mengakui bahwa dia terlihat berbeda dari anak-anak muda lainnya. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda akan menyembuhkan putri saya? Yan Zanyun bertanya, saya perlu memeriksa penyakit nona muda dengan mata kepala sendiri, tetapi Anda bahkan tidak meminta nona muda itu untuk berada di sini, memberitahu saya bahwa Anda tidak percaya pada saya. Saya akan pergi. Jiang Chen diam-diam mengungkapkan kemarahannya sebelum melanjutkan perjalanannya menuju pintu keluar. Saudara Jiang Chen tolong jangan marah. Yan Meng menghentikan Jiang Chen. Tolong jangan marah, saudara Jiang Chen. Yang Men, tolong ambil Yuer. Yan Zanyun tersenyum meminta maaf. Ini adalah pertama kalinya dia berperilaku begitu patuh di depan seorang anak muda di alam Qihai. Dia tidak bisa benar-benar melihat melalui pemuda ini, jadi mungkin dia memiliki beberapa trik khusus di lengan bajunya. Dia rela mengambil risiko dan membiarkan pemuda ini mencoba. Tidak lama setelah itu, Yan Meng kembali lagi, dan di belakangnya ada seorang gadis muda. Ketika Jiang Chen melihat gadis muda ini, bahkan untuk seseorang yang telah mengalami dan melihat sebanyak yang dia miliki, matanya berbinar saat melihat gadis muda ini. Cantik, tak bisa disangkal cantik. Gadis muda itu mengenakan rok putih panjang dengan ikat pinggang sutra ungu diikatkan di pinggangnya. Dia memiliki tubuh yang melengkung sempurna. Rambutnya halus seperti sutra, jatuh ke bahunya. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan gigi putih bersih. Bibirnya sempurna, dan bahkan tanpa riasan apapun, penampilannya tidak memiliki satu cacat pun. Tapi, yang membuatnya cantik tak terbantahkan bukan hanya penampilannya. Matanya sejernih kristal seperti air yang paling murni, dia seperti selembar kertas putih bersih, benar-benar tanpa cacat. Bab 34. Bab 34 memarahi prajurit Intifana. Sempurna, tanpa satupun kenajisan. Kecantikan alami yang melampaui semua yang lain. Jiang Chen telah melihat semua jenis gadis cantik, dan ketika dia pada puncaknya, bahkan perawan yang paling cantik pun akan melemparkan diri mereka ke Jiang Chen. Tapi, Jiang Chen hanya fokus pada kultivasi. Dia tidak ingin terganggu oleh wanita. Itu sebabnya dia bahkan tidak repot-repot melihatnya, Virgin Science. Tapi, dia bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan dari wanita muda berusia 14 tahun di depannya ini. Dia merasa seperti baru pertama kali jatuh cinta. Bahkan, Jiang Chen telah cukup banyak melihat dan mengalami semua yang ditawarkan dunia ini, tetapi ketika menyangkut cinta dan hubungan, dia hanyalah seorang pemula. Wanita muda ini adalah wanita muda dari Yan keluarga, Yan Chen Yu. Menara Hujan Berkabut memiliki nama lain sebelum Yan Chen Yu lahir, diganti namanya menjadi Menara Hujan Berkabut hanya setelah dia lahir. Dari sini, orang dapat dengan mudah Anda mengatakan bahwa Yan Zanyun sangat mencintai putrinya. Yan Chen Yu melihat ke atas dan menatap ke arah Jiang Chen sambil tersenyum, penglihatannya sangat murni, dan senyumnya sangat bersih, dia tampak seperti peri dari surga. Tapi, wajah Yan Chen Yu pucat, dan dia tampak sakit. Meski sudah lama sakit, kecantikannya tidak terpengaruh sedikitpun. Hei nak, apa yang kamu lihat? Seorang prajurit Mortal Core dari keluarga Yan berteriak ke arah Jiang Chen. Jiang Chen terbangun dan menyadari bahwa pikirannya telah mengembara untuk sementara waktu, sekarang. Apa-apaan? Kenapa pikiranku mengembara? Ini pasti lelucon terbesar tahun ini. Jangan bilang itu terjadi karena cinta. Jiang Chen terdiam, seseorang seperti dia telah lama melupakan perasaan mengembara. Tapi, dia baru saja mengalami perasaan itu lagi karena seorang wanita muda. Ini sangat memalukan bagi orang seperti dia. Mengapa kamu meneriaki saya? Jika saya tidak melihat wanita muda itu, bagaimana saya bisa untuk mengetahui bagaimana situasinya?
Jiang Chen menatap prajurit Mortal Core itu dan menjawab dengan tidak sopan. Tentu saja, dia juga berusaha menutupi rasa malunya. Kamu, bagus, lebih baik kamu sembuhkan UR. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Prajurit Mortal Core sangat marah. Dengan statusnya, tidak ada seorang pun pernah berani berbicara dengannya seperti itu, terutama seseorang yang masih sangat muda. Cukup, Yan Zanyun menenangkan semua orang dan berjalan di depan Yan Chenyu. UR, bagaimana perasaanmu hari ini? Ayah, aku baik-baik saja. Yan Chenyu berkata, seperti hujan berkabut, sangat menenangkan. UR, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara Jiang Chen. Dia bilang dia bisa menyembuhkan penyakit Anda. Cara Yan Zanyun memandang putrinya adalah tatapan penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Ayah, biarkan saja, penyakitku tidak bisa disembuhkan. Yan Chenyu menggelengkan kepalanya. Jiang Chen menatap Yan Chenyu lagi. Sebelum di tingkat Mortal Core, dia tidak menggunakan Divine Sense-nya untuk memindainya. Divine Sense-nya masih lemah, dan Yan Zanyun yang merupakan prajurit Mortal Core tahap akhir dapat dengan mudah mengetahui apakah Jiang Chen menggunakan Divine Sense-nya. Tapi, Jiang Chen memiliki visi seperti elang. Dia bisa melihat energi Yan Chenyu, dan dia dengan hati-hati dan akhirnya mengkonfirmasi pikirannya. Nona muda Yan, izinkan saya bertanya kepada Anda, setiap kali penyakit menyerang Anda, apakah Anda merasakan dingin-sedingin es di setiap bagian tubuh Anda seolah-olah ada gletser yang mengalir di tubuh Anda, membekukan organ dalam Anda? Petik 2. Jiang Chen bertanya, benar, itulah yang saya rasakan. Yan Chenyu bahkan lebih terkejut. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan itu sendiri, dan dia pingsan setiap kali karena rasa sakit. Tapi satu hal ia yakin benar-benar ada sesuatu yang terasa seperti ular bergerak di dalam tubuhnya. Rasanya seperti sesuatu yang asing masuk ke tubuh dan mulai menghancurkannya. Penyakit itu menyerang saat kamu ternyata 7, dan itu datang kembali setiap tahun. Dingin yang dingin di tubuh Anda meningkat intensitasnya setiap kali, dan jika saya benar, terakhir kali itu menyerang, rasa dingin itu akan seperti bila es dingin yang mengiris tubuh Anda dari dalam, menghancurkan semuanya. Jiang Chen berkata lagi, semua orang mendengarkan dengan penuh semangat. Cara mereka memandang Jiang Chen telah berubah total. Apa yang dikatakan saudara Jiang Chen benar-benar akurat. Terakhir kali penyakit itu menyerang UR, hawa dingin yang dingin telah meninggalkan tubuhnya, dan kami bahkan tidak bisa mendekatinya. Itu seperti bila es dingin yang benar-benar hancur, semua yang ada di ruangan itu, hampir menghancurkan rumahnya. Yan Zanyun berkata dengan sangat gembira, seolah-olah dia akhirnya melihat harapan. Yan Meng di dekatnya, matanya berbinar. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen begitu berpengetahuan. Jika Jiang Chen benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Yan Chenyu, maka dia pasti akan mendapat imbalan karena membawanya ke sini. Tuan Jiang, penyakit ini milikku, bisakah itu disembuhkan? Ekspresi Yan Chenyu adalah ekspresi yang baru pertama kali melihat cahaya. Bisakah sembuh? Jiang Chen mulai tertawa mengejek. Dia lahir dengan 9 meridian yin dan tubuh 9 yin yang diwarisi dari zaman kuno. Tubuh semacam ini sangat langka bahkan mungkin tidak muncul sekali setiap 10.000 tahun, dan para idiot ini ingin menyingkirkannya. Jiang Chen merasa ingin memarahi mereka. Bisakah saya membaca denyut nadi Anda, Nona muda Yan? Jiang Chen bertanya, ya, cepat dan duduk UR, biarkan saudara Jiang Chen membaca denyut nadimu. Yan Zanyun berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah satu-satunya harapannya, dan dia tidak bisa kehilangannya. Baiklah, Yan Chenyu menganggukkan kepalanya sebelum perlahan berjalan mendekat dan duduk di kursi. Dia menyerahkan lengannya ke Jiang Chen. Jiang Chen duduk di seberang Yan Chenyu. Dia meletakkan 2 jari di lengan Yan Chenyu. Lengannya sangat dingin, tapi kulitnya halus sekali kaki dan lembut. Jiang Chen, bagaimanapun, tidak akan membiarkan pikirannya mengembara untuk kedua kalinya. Energi mental Jiang Chen segera berubah menjadi aliran energi yang masuk langsung ke Yan Chenyu dari jari-jarinya. Dia segera menemukan bahwa sekarang di dalam tubuhnya, ada 8 meridian yin. Setiap satu dari mereka seperti jembatan di dalam tubuhnya, tetapi 8 meridian yin ini sepenuhnya tertutup energi panas, membuatnya sehingga orang biasa tidak dapat menemukannya. Setelah memeriksa setiap bagian tubuh Yan Chenyu, ekspresi Jiang Chen berubah drastis. Bang, Jiang Chen menamparkan meja, menghancurkan meja kayu solid menjadi beberapa bagian. Benar-benar memalukan, kalian semua benar-benar memalukan. Jiang Chen berkata dengan ekspresi marah. Dimarahi oleh Jiang Chen, Yan Zanyun dan yang lainnya tidak marah. Mereka menatap Jiang Chen yang marah dengan cemas, termasuk Yan Chenyu. Tidak ada kabar kenapa dia marah sekali. Itu benar, terakhir kali ketika penyakit menyerang, gejalanya terlalu serius. Kami hanya bisa menggunakan buah naga api untuk menekan dingin di tubuhnya. Yan Zanyun berkata, semua orang menaikkan level Jiang Chen di hati mereka ke level yang lebih tinggi. Hanya dengan membaca denyut nadinya, dia dapat mengetahui bahwa Yan Chenyu telah mengkonsumsi buah naga api. Oleh karena itu, kalian bersiap untuk membiarkan dia mengkonsumsi buah naga api lagi sehingga dapat membantu menekan hawa dingin di tubuhnya. Jiang Chen sangat marah, dia merasa seperti sedang berbicara dengan sekelompok idiot dan hanya membuang-buang waktu dan pengetahuannya. Itu benar, Yan Zanyun menjawab jujur. Memang, dia berencana menggunakan buah naga api untuk terus menekan rasa dingin di tubuh Yan Chenyu. Maafkan aku bodoh, aku harus memberitahu kalian semua dengan jujur, jika Yan Chenyu mati maka itu karena kalian.
Kalian semua tidak hanya menyebabkan kematiannya, tetapi kalian juga menunda kelahiran seorang jenius yang tiada taranya. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, kalian bisa menyewa orang lain. Aku pergi sekarang. Jiang Chen benar-benar marah sekarang. Saudara Jiang Chen, saudara Jiang Chen. Yan Zanyun mulai panik dan bergegas untuk menghentikan Jiang Chen pergi. Orang-orang lainnya merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka dimarahi oleh Jiang Chen, mereka tidak merasa marah padanya. Saudara Jiang Chen, ada apa dengan itu? Kami menggunakan buah naga api dan Frit Pure yang untuk menekan dingin-dingin di UR, apa yang salah dengan itu? Ini adalah solusi yang telah dibuat oleh banyak Grandmaster. Seorang pria tua Mortal Core tingkat menengah bertanya, bingung. Ini solusi omong kosong. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Yan Chen Yu lahir dengan 9 Yin Meridians, yang merupakan kondisi langka yang hampir tidak terlihat sekali setiap 10.000 tahun. Dia memiliki potensi untuk menjadi jenius yang tiada taranya. Dia sangat sehat. Jiang Chen berkata sambil mengungkapkan kemarahannya, marah. Apa, 9 Meridian Yin? Semua orang terkejut, mereka belum pernah mendengar nama 9 Meridian Yin sebelumnya. Jika kondisi tubuh yang langka seperti ini muncul pada seorang pria, dia akan hancur. Tetapi, jika itu muncul pada seorang wanita, maka itu akan menjadi kondisi yang langka. Semua wanita dilahirkan dengan karakteristik Yin. Tubuh putri Anda akan menghasilkan 1 meridian setiap tahun, dan mereka akan berjalan di seluruh tubuhnya. Tapi, setiap kali membangun 1 meridian, seluruh tubuhnya akan menderita sakit parah. Yang disebut penyakit sebenarnya hanya meridian yang sedang dibangun. Saat ini, tubuhnya telah dibangun 8 meridian Yin, dan ketika meridian Yin ke-9 muncul, seorang jenius yang kuat dan kuat dengan kemampuan hebat akan lahir. Rekonstruksi meridian Yin-nya. Jika hanya ini yang telah Anda lakukan, saya masih memiliki cara untuk menyelamatkannya. Tapi, Anda telah membiarkannya mengonsumsi buah yang paling murni buah naga api. Ini benar-benar menghancurkan semua harapan untuk meridian Yin ke-9 yang akan dibangun. Sekarang bahkan dewa tidak dapat menyelamatkannya, dia tidak akan pernah bisa hidup melewati 15. Jika kalian terus memberinya makan dengan buah naga api, maka itu hanya akan mempercepat kematiannya. Petik 2. Jiang Chen menjelaskan secara rinci. Dia merasa seperti dia harus memberitahu kelompok idiot ini betapa seriusnya kesalahan mereka. Bang, apa yang dikatakan Jiang Chen telah mengejutkan Yan Zanyun. Ekspresi wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya menggigil. Jadi, putrinya tidak sakit, dan jika bukan karena dia berusaha keras untuk menghentikan pembangunan gedung itu, Meridian Yin, putrinya akan menjadi jenius tak tertandingi abad ini sekarang. Semua ini karena kesalahannya sendiri. Dia telah menghancurkan putrinya yang berharga dengan tangannya sendiri. Kalian semua adalah sekumpulan orang tua yang bodoh, ini benar-benar membuatku kesal. Aku akan pergi sekarang, tidak perlu menyuruhku pergi. Jiang Chen berkata sebelum dia mulai berjalan menuju pintu keluar aula pertemuan. Saudara Jiang Chen, tolong jangan pergi saudara Jiang Chen. Beberapa prajurit inti Fana mengikuti Jiang Chen dengan tergesa-gesa. Mereka tidak peduli Jiang Chen memarahi mereka. Pemuda ini adalah harapan wanita muda untuk bertahan hidup. Saudara Jiang Chen, karena Anda dapat mengenali 9 Meridian Yin, saya yakin pasti ada cara untuk menyelamatkan putri saya. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan putri saya, selama Anda dapat menyelamatkannya, apapun yang terjadi Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Yan Zanyun datang di depan Jiang Chen, dengan memohon. Jiang Chen tersenyum dalam benaknya. Apa yang dia tunggu-tunggu adalah janji dari Yan Zanyun. Kondisi Yan Chen Yu tidak dapat diselesaikan oleh siapapun selain dia, Saint terhebat di dunia. Baginya, membantunya itu mudah. Bab 35 Pil Pemurnian Jiwa. Semua orang terdiam, menatap Jiang Chen dengan antisipasi. Ada semua prajurit Mortal Core, dan hanya satu keputusan dari mereka yang bisa mengguncang Kota Merah. Tapi sekarang mereka semua menaruh harapan mereka pada seorang pemuda yang baru berusia 15 tahun. Mereka tidak sombong dan bermartabat seperti sebelumnya. Mereka hanya beberapa orang tua dari keluarga Yan yang telah menyaksikan bagaimana Yan Chen Yu tumbuh. Dia imut, pintar, dan secantik bidadari. Dia adalah bidadari yang dikirim oleh para dewa. Semua orang di keluarga Yan dari yang tua hingga yang muda semua menganggapnya sebagai putri yang berharga, dan jika dia meninggal, semua orang akan sangat sedih. Ketika mereka benar-benar mengetahui bahwa Yan Chen Yu sebenarnya memiliki tubuh 9 Yin, masing-masing dari mereka mulai merasa sangat menyesal. Apa yang Jiang Chen katakan kepada mereka masih terngiang di benak mereka. Mereka bodoh. Jika Yan Chen Yu meninggal, maka itu akan menjadi kesalahan mereka. Menghancurkan putri mereka yang berharga dengan tangan mereka sendiri, menghancurkan seorang jenius tak tertandingi yang hanya terlihat sekali setiap 10.000 tahun, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Yan Chen Yu, tidak ada yang akan bisa memaafkan diri mereka sendiri. Semua orang akan menjalani sisa hidup mereka di menyesali. Akhir seperti ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat, dan pemuda di depan mereka adalah satu-satunya harapan mereka. Ekspresi Yan Zanyun pada dasarnya adalah seorang pengemis. Dia takut Jiang Chen akan menolaknya, karena tidak ada orang lain kecuali Jiang Chen yang bisa menyelamatkan Yan Chen Yu sekarang. Mendesah, desahan lembut bergema di aula. Yan Chen Yu berdiri perlahan dari tempat duduknya dan mulai berjalan dengan langkah kecil melintasi aula sampai dia mencapai tujuan Jiang Chen. Tuan Jiang, sekarang saya tahu akar sebenarnya dari penyakit saya. Saya tidak perlu khawatir lagi.
Yuer dan Tuan Jiang belum pernah bertemu sebelumnya, tidak ada alasan bagi Tuan Jiang untuk terlalu khawatir tentang penyakit saya. Yan Chen Yu berkata ringan dengan wajahnya yang tampak seperti wajah seseorang yang akan mati dan mengatakan permintaan terakhirnya. Dia berbicara dengan nada santai, tetapi Jiang Chen dapat dengan jelas melihat kesepian di matanya. Mungkin Yan Chen Yu benar-benar tidak takut mati. Dia telah menderita kedinginan di tubuhnya selama ini, dan dia sangat siap untuk hari di mana dia harus menghadapi kematiannya. Tapi, tidak takut mati bukan berarti dia ingin mati. Tidak ada yang mau mati, terutama mereka yang masih muda. Tapi apa yang terjadi pada Yan Chen Yu hanya membuatnya merasa tidak berdaya. Yan Chen Yu tidak menyalahkan ayahnya, dan dia juga tidak akan pernah menyalahkan para tetua. Dia mengerti bahwa mereka semua hanya berusaha membantunya, meskipun hasil akhirnya adalah mereka telah menghentikan pembangunan Meridian Yin ke-9 dalam dirinya. Tubuh, Tuan Jiang, tidak peduli apa, Yuer ingin berterima kasih atas semua ini. Yan Chen Yu mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen dengan matanya yang indah. Sebening kristal, tatapan matanya akan membuat siapapun merasakan jantungnya berdenyut menyakitkan. Itu adalah tatapan putus asa, perjuangan, dan keengganan. Tatapan yang dia berikan padanya seperti tusukan jarum di jantung Jiang Chen, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Aku harus menyelamatkannya, aku harus menyelamatkannya. Tepat pada saat ini, Jiang Chen membuat keputusan tegas. Keputusan yang sangat tegas sehingga dia tidak pernah melakukan hal serupa. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jiang Chen berkata dengan santai. Kata-katanya menjadi seperti aliran hangat yang mengalir tepat ke hati Yan Yuchen, menyebabkan tubuhnya yang lemah bergetar. Saudara Jiang Chen, Anda benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan Yuer. Itu bagus, itu benar-benar hebat. Yan Zanyun sangat senang hingga air mata hampir mulai mengalir dari matanya. Jika kalian terus memberinya makan buah pureyang, bahkan jika aku memiliki pengetahuan tak terbatas, aku masih tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. Jiang Chen mengerang pada mereka dan berjalan kembali ke aula pertemuan. Mendengar apa yang Jiang Chen katakan, setiap orang termasuk Yan Zanyun berkeringat dingin dan merasa beruntung Jiang Chen ada di sini. Tanpa dia, mereka tidak akan tahu alasan sebenarnya di balik tubuh Yan Chen Yu, dan mereka akan pasti dia langsung mengkonsumsi buah pureyang. Yan Zanyun menepuk bahu Yan Meng dan berkata, Yan Meng, kamu telah melakukan sesuatu yang hebat kali ini, sesuatu yang sangat hebat. Yan Meng tiba-tiba merasa seperti sedang dilanda kebahagiaan. Begitu tiba-tiba sehingga dia hampir tidak bisa menerimanya. Ini semua karena Jiang Chen. Siapa yang akan pernah mengira bahwa hanya dengan mempekerjakan seorang pemuda dari Mercenary Square, dia bisa mendapatkan permata. Saat ini Yan Meng merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen, maka Yan Chen Yu tidak hanya akan ditakdirkan untuk mati, dia juga akan mati di pegunungan sekarang. Tuan Jiang, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan saya? Yan Chen Yu menatap Jiang Chen dengan mata besar yang indah, sekarang dipenuhi dengan keinginan. Tentu saja, aku tidak hanya akan menyembuhkanmu, aku juga akan membantumu dengan sukses membangun meridian terakhir sehingga kamu bisa menjadi jenius yang tiada taranya. Tubuh 9 yin sangat langka, dan akan sangat disayangkan jika kita biarkan saja sia-sia. Jiang Chen menggoda, Saudara Jiang Chen, bagaimana Anda akan menyelamatkan Yuer? Yan Zanyun bertanya dengan tidak sabar. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkan nona muda Yan sepenuhnya, dan itu adalah dengan menyingkirkan semua sisa buah naga api di tubuhnya. Saya juga perlu membersihkan semua bahan pure yang di tubuhnya yang telah Anda berikan padanya. Selama bertahun-tahun, kemudian kita akan membiarkan meridian ke-9 berkembang dengan sendirinya. Jiang Chen melanjutkan, tapi, bahan-bahan pure yang itu berakar dalam di tubuh Nona Yan, dan akan sangat sulit bagi saya untuk menyingkirkannya sepenuhnya, terutama untuk sisa-sisa buah naga api. Tubuh Nona Yan sangat lemah, sekarang, jadi jika saya mencoba membersihkannya dengan paksa, Yin dan Yang akan bertabrakan, dan saya takut tubuhnya akan segera meledak. Apa yang Jiang Chen katakan hanya membuat Yan Zanyun merasa lebih menyesal. Dia tidak bisa berhenti khawatir dan bertanya lagi, Saudara Jiang Chen, saya yakin Anda punya cara untuk menghadapi ini. Ya saya punya cara, tapi saya butuh sesuatu dulu. Jiang Chen berkata, apapun yang dibutuhkan Saudara Jiang Chen, beritahu kami. Selama itu bukan barang berharga yang sangat langka, menara hujan berkabut akan bisa mendapatkannya untukmu. Yan Zanyun berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak ingin menyembunyikan ini dari kalian semua, tapi jiwaku terluka. Untuk menyelamatkan Nona muda Yan, aku harus menyembuhkan jiwaku dulu. Jika tidak, aku tidak akan bisa membantunya. Jiang Chen berkata jujur. Yan Meng, segera pergi ke Misty Rain Tower, temukan setiap pil dan ramuan yang bisa menyembuhkan jiwa seseorang, lalu bawa ke sini. Yan Zanyun berbalik dan memberitahu Yan Meng. Meskipun Jiang Chen meminta sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum dia bisa mulai menyembuhkan Yan Chen Yu, semua orang di sini termasuk Yan Zanyun tidak memiliki satu keluhan pun tentang itu. Jiang Chen tidak takut akan kabur setelah mendapatkan barangnya. Naluri mereka mengatakan kepada mereka bahwa Jiang Chen bukanlah orang seperti itu. Selain itu, Jiang Chen adalah satu-satunya yang dapat memberitahu mereka tentang situasi nyata Yan Chen Yu. Tidak ada Grandmaster lain yang dapat melakukan ini. Sekarang, kehidupan Yan Chen Yu berada di tangan Jiang Chen, itulah sebabnya tidak peduli permintaan apa yang dia buat, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mencoba dan memenuhinya. Baiklah,
Aku akan pergi sekarang. Yan Meng hendak berbalik dan pergi, tapi seorang prajurit Mortal Core menghentikannya. Tahan, pria yang berbicara adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian mewah. Dia adalah tetua senior dari Misty Rain Tower, Yan Hongtai. Dia adalah prajurit Mortal Core tingkat menengah, dan dalam keluarga Yan, posisinya hanya berada di urutan kedua setelah Yan. Zhan Yun, menara hujan berkabut dikendalikan dan dikelola olehnya. Chief, apakah kamu ingat bahwa dalam 3 hari akan ada pelelangan besar di Misty Rain Tower? Yan Hongtai bertanya. Ya saya tahu, Yan Zhan Yun menjawab. Item di Grand Final lelang adalah pil pemurnian jiwa peringkat bumi tingkat rendah. Pil ini berasal dari bagian dalam provinsi Qi, dan dibuat oleh seorang alkemis besar. Ini juga merupakan pil dengan efektivitas 100%. Yan Tai Hong berkata. Mata Jiang Chen berbinar setelah mendengar ini. Pil pemurnian jiwa peringkat bumi tingkat rendah, aku sangat beruntung. Jiang Chen merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Kerusakan pada jiwanya serius, dan jika dia menggunakan pil biasa atau barang langka, akan sulit untuk disembuhkan. Menyembuhkan jiwa, itu adalah pil yang terbuat dari 49 herbal yang semuanya bisa menyehatkan jiwa. Jika Jiang Chen bisa mendapatkan pil ini dan mengkonsumsinya, itu tidak hanya akan menyembuhkan jiwanya sepenuhnya, tetapi juga akan memperkuatnya. Diperkuat, itu juga akan membantu kultivasinya. Alkemis yang bisa meramu pil efektivitas 100% setidaknya harus menjadi alkemis peringkat bumi tahap akhir. Menara hujan berkabut bisa mendapatkan pil berharga seperti ini benar-benar mengejutkan Jiang Chen. Paman Tai, tolong bawakan pil pemurnian jiwa ke saudara Jiang Chen. Yan Zhan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tetapi, Yan Tai Hong ragu-ragu dan orang-orang lainnya mengerutkan alis mereka. Sebuah pil yang dapat menyembuhkan jiwa dan memperkuatnya bernilai banyak uang, dan pil pemurnian jiwa dengan efektivitas 100% ini juga merupakan pil peringkat bumi. Nilainya tidak terukur. Jika itu dijual di pelelangan, maka harganya setidaknya 100.000 koin emas. Jika itu bukan pil yang berharga, maka Misty Rain Tower pasti tidak akan menjual item ini untuk grand final mereka. Jika saya bisa mendapatkan pil pemurnian jiwa ini, maka saya akan dapat menyembuhkan nona muda yang paling lama 3 hari. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Paman Tai, pergi saja. Bawa pil pemurnian jiwa ke sini, nyawa Yuer tak ternilai harganya. Yan Zhan Yun berkata, Kepala, harga pil pemurnian jiwa ini sangat tinggi, apakah Anda tidak takut anak ini tidak akan dapat menyembuhkan wanita muda itu bahkan setelah mendapatkan pilnya? Yan Tai Hong berbisik kepada Yan Zhan Yun melalui Divine Sense-nya. Saya tidak berpikir Jiang Chen adalah orang seperti itu. Selain itu, hanya dia yang bisa menyelamatkan Yuer. Jangan bicara lagi, pergi dan ambil. Yan Zhan Yun berkata. Tidak perlu pergi dan mengambilnya. Pil pemurnian jiwa ada bersamaku sekarang. Yan Tai Hong merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak giok putih. Sebuah pil seukuran ibu jari dapat dilihat dengan jelas melalui penutup tembus pandang dari kotak giok putih ini. Meski masih di dalam kotak, Jiang Chen masih bisa merasakan energi kuat dari pil tersebut. Jiwanya tak bisa berhenti berdenyut, Yan Tai Hong melihat kotak giok, dan meskipun dia enggan, dia masih menyerahkannya kepada Jiang Chen. Siapkan kamar untukku, tidak ada yang boleh menggangguku. Setelah kerusakan jiwaku pulih, aku akan segera membantu nona muda Yan. Juga, siapkan sebagian ramuan untuk pil pembersih, aku akan membutuhkannya untuk membantu. Nona muda Yan, Jiang Chen berkata, Saudara Jiang Chen, kami memiliki pil bersih di menara hujan berkabut, kami bisa segera mendapatkannya. Yan Zhan Yun berkata, apakah ini pil pembersih yang 100% efektif? Jiang Chen menatap Yan Zhan Yun. Tidak, alkemis Misty Rain Tower kami hanya dapat membuat pil pemulihan dengan efektivitas 100%, tetapi mereka tidak dapat membuat pil pembersih dengan efektivitas 100%. Yan Zhan Yun menjawab, kalau begitu siapkan saja herbal yang dibutuhkan. Pil pembersih adalah untuk dikonsumsi nona muda Yan, dan dia tidak mampu lagi memiliki kotoran di dalam tubuhnya. Jiang Chen berkata, jangan bilang kakak Jiang Chen juga seorang alkemis. Apakah kamu bisa meramu pil pembersih dengan efektivitas 100%? Yan Tai Hong bertanya, Jiang Chen tidak menjawabnya. Sebaliknya, energi jiwa dilepaskan dari tubuhnya. Dia membalik telapak tangannya, dan api merah menyala muncul di atasnya, menari tanpa henti. Bab 36. Bab 36 tahap pertengahan Qihai Realm. Semua orang menatap api menari di atas telapak tangan Jiang Chen, tercengang olehnya dan kekuatan jiwa yang meliputi tubuhnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Alkemis, saudara Jiang Chen juga seorang alkemis. Dia mampu mengendalikan api binatang di usia yang begitu muda. Ini mengerikan, semua orang yang hadir terkejut. Keraguan mereka hilang sekarang. Seorang anak muda berusia 15 tahun berada di alam Qihai awal dan bisa membunuh seorang pejuang di alam Qihai tahap akhir dengan mudah. Tidak hanya itu, dia juga bisa langsung mengenali 9 Yin Meridian, dan dia juga seorang alkemis yang bisa mengendalikan api langka. Dia adalah seorang jenius yang tidak dapat ditemukan dimanapun, membangun hubungan antara menara hujan berkabut dan Jiang Chen adalah hal yang benar untuk dilakukan. Selain itu, dari apa yang dikatakan Jiang Chen, mereka tahu bahwa dia mampu meramu pil pembersih dengan efektivitas 100%, bahkan lebih mengejutkan mereka. Setelah semua yang baru saja terjadi, mereka mengerti bahwa pemuda ini bukanlah seseorang yang akan berbohong. Astaga, Jiang Chen menarik kembali kekuatan jiwanya yang seperti tsunami ke dalam tubuhnya, api juga mengikutinya.
Wajahnya pucat, dengan kondisinya saat ini, tidak cocok baginya untuk menggunakan kekuatan jiwa lagi. Seperti yang kalian semua bisa lihat, jiwaku terluka, dan aku hampir tidak bisa menggunakan kekuatan jiwaku. Setelah aku menggunakan pil pemurnian jiwa dan memulihkan jiwaku, aku akan segera memulai proses penyembuhan untuk Nona muda Yan. Jiang Chen berkata, terima kasih saudara Jiang Chen. Yan Zanyun dengan jelas mengungkapkan rasa terima kasih dan kegembiraannya. Dia berbalik dan berbicara kepada Yan Meng, siapkan kamar tamu yang nyaman untuk saudara Jiang Chen, dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Jika ada yang berada dalam jarak 100 langkah dari ruangan itu, patahkan kedua kakinya. Ya Pak, Yan Meng menjawab dengan tergesa-gesa. Dia saat ini sangat bahagia. Dia telah menjadi pahlawan nomor 1 untuk keluarga Yan. Jiang Chen benar-benar adalah bintang keberuntungannya. Dipimpin oleh Yan Meng, Jiang Chen meninggalkan aula pertemuan. Menatap punggung Jiang Chen, mata Yan Chen Yu memiliki kehangatan khusus di dalamnya. Yan Meng memberitahuku bahwa dia berasal dari kota Fragrant Sky dan telah bergabung dengan karavan mereka di Mercenary Square di kota Crowded Sky. Yan Hongtai berkata, kota Langit Wangi adalah kota yang sangat kecil, bagaimana bisa menghasilkan seorang pemuda yang begitu istimewa? Kirim seseorang untuk segera memeriksa latar belakangnya, seorang jenius seperti dia pasti sangat terkenal di sana. Yan Zanyun berkata sambil tersenyum, pemuda ini benar-benar istimewa. Dia baru berusia 15-16 tahun, dan setiap pria muda normal seusianya akan takut dan sopan di depan kita. Namun, dia terlihat santai dan santai. Hanya ini saja yang menunjukkan betapa berbedanya dia dari yang lain. Dia juga membuatku merasa bahwa dia tidak bisa dimengerti. Yan Tai Hong berkata, jika dia benar-benar berhasil menyelamatkan Yuer, maka dia akan menjadi pahlawan keluarga Yan. Yan Zanyun memandang Yan Chen Yu yang berdiri di samping. Dia adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dia telah menempatkan Yan Chen Yu di tempat yang sama di hatinya seperti Jiang Zhenhai telah menempatkan Jiang Chen di hatinya. Keduanya adalah orang-orang yang mereka tidak mampu kehilangan. Kamar yang telah disiapkan Yan Meng untuk Jiang Chen adalah kamar tamu terbaik di keluarga Yan, halaman yang sangat tenang dan berkelas. Dari pengaturannya saja, orang dapat dengan mudah mengetahui betapa pentingnya Jiang Chen bagi mereka. Saudara Jiang Chen, apakah Anda puas dengan tempat tinggal yang disediakan? Jika Anda tidak puas, saya dapat mengubahnya untuk Anda. Yan Meng berkata sambil tersenyum. Tidak perlu berubah, tempat ini bagus. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum juga. Saya tidak pernah berharap saudara Jiang Chen benar-benar dapat menemukan penyebab sebenarnya di balik penyakit wanita muda itu. Dan Anda juga seorang alkemis jenius, maaf karena tidak dapat mengetahuinya lebih awal. Yan Meng berkata sambil tersenyum. Dia sangat sopan kepada Jiang Chen karena begitu Jiang Chen menyembuhkan Yan Chen Yu, posisinya di keluarga Yan akan meroket. Tidak perlu terlalu sopan, Paman Yan. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Saudara Jiang Chen, barusan, kepala desa telah mengatakan kepada saya bahwa saya harus memberikan buah yang murni ini kepada Anda juga. Yan Meng berkata sambil mengeluarkan buah seukuran kepalan tangan merah yang diisi dengan energi pureyang. Buah kecil ini mengandung jumlah energi yang tak terukur. Mata Jiang Chen berbinar, buah pureyang adalah barang langka yang sangat sulit didapat. Meskipun buah di depannya masih muda, cukup enak untuk dia konsumsi. Harga pureyang buahnya tidak setinggi pil pemurnian jiwa, tapi itu masih item yang sangat langka. Jiang Chen tidak pernah menyangka Yan Zanyun akan memberikannya begitu saja. Karena itu masalahnya, aku akan menerimanya. Jiang Chen tidak menolak tawaran itu dan mengambil buah pureyang untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Yan Zanyun ingin membeli hatinya agar dia bisa menyelamatkan Yan Chen Yu dengan usaha maksimal. Untuk Misty Rain Tower yang kaya, pure buah yang bukan apa-apa. Mereka bahkan memberi Jiang Chen pil pemurnian jiwa, jadi buah yang murni yang nilainya jauh lebih rendah tidak perlu mereka khawatirkan. Namun, buah pureyang ini sangat penting bagi Jiang Chen. Dengan kombinasi dari Soul Refining Pill dan buah pureyang, Jiang Chen akan mampu menembus ke tahap pertengahan alam Qihai tanpa masalah. Saudara Jiang Chen, hanya berkonsentrasi pada pemulihan. Jika Anda butuh sesuatu, cari saya kapan saja. Yan Meng berkata sebelum dia berbalik dan pergi. Jiang Chen menutup pintu menuju halaman dan berjalan ke sebuah ruangan, menutup pintu ruangan itu juga. Dia tidak pernah repot-repot melihat dekorasi ruangan. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan kotak giok. Dia membuka kotak giok dengan tidak sabar. Sebuah pil berwarna putih susu muncul di depannya, aroma penyembuhan meresap ke udara sekitarnya. Pil itu tampak transparan, dan tidak memiliki kotoran. Ini memang pil dengan efektivitas 100%. Jiang Chen memuji pil itu sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Dia melemparkan pil pemurnian jiwa ke dalam mulutnya dan menelannya. Bang, energi pil pemurnian jiwa mulai menyebar di tubuh Jiang Chen. Obat murni berubah menjadi banyak aliran dan memasuki jiwa Jiang Chen. Saat perasaan menyenangkan memasuki tubuh Jiang Chen, dia tidak bisa berhenti menggigil. Jiwa Jiang Chen yang terluka seperti kolam yang mengering, dan energi pengobatan yang berasal dari pil pemurnian jiwa seperti reservoir air jernih. Kolam yang mengering akhirnya diguyur hujan. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada Jiang Chen, berdengung. Sebuah suara mendengung bisa terdengar dari tubuh Jiang Chen. Di bawah kendali keterampilan transformasi naga, energi dilarutkan dan diserap sedikit demi sedikit. Jiwa yang terluka parah pulih dengan kecepatan tinggi.
Pil pemurnian jiwa yang dibawa ke Jiang Chen tidak hanya baik untuk menyembuhkan jiwanya. Itu adalah pil peringkat bumi yang juga memiliki energi khusus. Energi khusus itu terbang ke dantian Jiang Chen dan laut Qi-nya di bawah kendali keterampilan transformasi naga, membuat tanda naga ketiga di dantiannya lebih jelas. Jiang Chen menutup semua akal sehatnya dan berkonsentrasi penuh pada pemulihan jiwanya. Proses penyembuhan jiwa yang sederhana, bahkan dengan bantuan pil pemurnian jiwa, seseorang tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Waktu, sudah sehari sejak Jiang Chen duduk dan mulai fokus pada penyembuhan jiwanya. Hari berikutnya telah tiba, dan tidak lama setelah tengah malam datang. Masih belum ada tanda-tanda Jiang Chen bangun. Di dalam aula pertemuan keluarga Yan, para pejuang Mortal Core yang memegang posisi tinggi telah berkumpul. Kepala, orang kami telah mengirim berita dari kota Langit Wangi. Jiang Chen ini bukan orang biasa, Yan Hongtai berkata. Beritahu aku tentang itu, Yan Zanyun berkata. Jiang Chen, tuan muda dari keluarga wali kota Fragrant Sky City. Dia adalah orang nomor satu yang baik untuk anak kaya yang tidak berguna di kota, orang bodoh yang sangat tidak berguna. Namun, belum lama ini dia memiliki transformasi yang lengkap, seolah-olah dia telah berubah. Menjadi orang yang sama sekali berbeda. Beberapa hari yang lalu, Jiang Chen memimpin beberapa pria dari keluarga Jiang dan menghancurkan keluarga top lainnya yang merupakan saingan mereka di kota Fragrant Sky dalam semalam. Jiang Chen membunuh kepala keluarga mereka Mu Rongzhan yang merupakan almarhum tahap prajurit Qi Hai sendiri. Yan Tai Hong berkata, informasi apapun yang diinginkan menara hujan berkabut, itu harus sangat akurat. Selanjutnya, apa yang terjadi di kota Langit Wangi bukanlah rahasia. Nomor satu yang bagus untuk anak orang kaya, apakah kalian benar-benar berpikir dia adalah orang seperti itu? Dia menghancurkan keluarga saingan dalam semalam, itu membutuhkan beberapa kemampuan yang sangat terpuji. Bahkan Yan Zanyun tidak bisa tidak memuji Jiang Chen. Citranya sebagai anak kaya yang tidak berguna harus menjadi kamuflase. Saya kira dia harus diajar oleh beberapa guru hebat. Jika tidak mungkin baginya untuk mengenali 9 meridian yin. Seorang pria berkata, masih ada lagi. Tidak lama sebelum ini, Li Changhong, putra Li San Yue, membantu keluarga Murong di kota Langit Wangi melawan keluarga Jiang, tetapi dia dibunuh oleh Jiang Chen di panggung pertempuran. Li San Yue bergegas ke kota Fragrant Sky dengan marah untuk membalas dendam, tapi Yan Hongtai mengerutkan alisnya. Beraninya dia membunuh Li Changhong. Dia benar-benar punya nyali, tapi tindakannya benar-benar menyinggung keluarga Li. Oh ya, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Yan Zanyun menatap Yan Hongtai. Li San Yue kembali dengan tangan kosong. Alasan untuk ini adalah karena ada prajurit inti surgawi dalam keluarga Jiang. Segera setelah Yan Hongtai berbicara, semua orang terkejut. Apa, seorang prajurit inti surgawi? Yan Zanyun juga terkejut. Meskipun dia adalah prajurit Mortal Core tahap akhir, mencapai alam inti surgawi sangatlah sulit. Bahkan tidak ada satupun prajurit inti surgawi di Kota Merah, jadi siapa yang mengira bahwa ada rahasia tersembunyi? Prajurit inti surgawi dalam keluarga Jiang. Ini terlalu sulit dipercaya, tapi itu menjelaskan mengapa Li San Yue kembali dengan tangan kosong. Saya kira transformasi Jiang Chen pasti ada hubungannya dengan prajurit inti surgawi itu. Yan Hongtai menebak, dengar, berhenti menyelidiki apapun yang berhubungan dengan keluarga Jiang. Adapun Jiang Chen, musuh keluarga Li adalah teman kita. Selain itu, mampu menyembuhkan Yuer. Dia adalah penyelamat kita. Yan Zanyun berkata dengan ekspresi serius. Dipahami. Semua orang mengangguk, seorang prajurit inti surgawi sangat kuat. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk mengamankan hubungan yang baik dengan Jiang Chen. Pada saat yang sama, Jiang Chen yang telah menutup semua inderanya akhirnya membuka matanya. Bang, kekuatan jiwa dilepaskan dari tubuhnya seperti gelombang tak berujung, menyebabkan pusaran air tak terlihat yang kuat di dalam ruangan. Jiang Chen telah sepenuhnya menyerap pil pemurnian jiwa, dan tidak hanya jiwanya yang sepenuhnya sembuh, itu juga lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan jiwaku telah mencapai tahap pertengahan alam inti fana, 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, tanda naga ketiga telah sepenuhnya terbentuk. Jiang Chen sangat terkejut. Semakin besar kekuatan jiwanya, semakin mudah baginya untuk meramu pil. Tentu saja, orang normal tidak akan menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melawan musuh mereka, karena begitu jiwa terluka, itu akan sangat sulit untuk menyembuhkannya. Tapi, kekuatan jiwa Jiang Chen dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang pada saat kritis. Jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menakut-nakuti Li San Yue, maka keluarga Jiang pasti sudah hancur sekarang. Titik petik 2, jiwa saya telah pulih dengan sempurna, dan kemampuan saya telah diperkuat juga. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengkonsumsi buah pure yang dan menerobos ke alam pertengahan Qi Hai. Logam perlu dipukul saat masih panas. Jiang Chen mengeluarkan buah pure yang dan segera menelannya. Ketika fajar tiba, Jiang Chen hampir sepenuhnya menyerap semua energi dalam buah pure yang, dan sebagian energi yang belum diserapnya telah disimpan di dalam tubuhnya. Pada titik ini, tanda naga keempat telah benar-benar terbentuk, dan tanda naga kelima bisa terlihat samar-samar. Jiang Chen mengeluarkan beberapa pil pemulihan peringkat fana dan menelannya. Ledakan terdengar bergema dari tubuhnya, hampir seolah-olah ada naga berenang di dalam. Dengan menggunakan buah pure yang, Jiang Chen sekarang menjadi prajurit Mid Qi Hai. Bab 37. Bab 37 Hati Gadis Muda.
Laut Qi bergetar, 4 tanda naga merah darah yang bergoyang padat bersamaan dengan tanda naga kelima yang berkedip. Dengan sedikit gerakan tanda naga, Qi dan darah yang kuat dilepaskan dari tubuh Jiang Chen. Energi dalam jumlah besar akan membuat siapapun yang mengamati ini kehilangan ketinggian mereka. Sungguh luar biasa bahwa Qi dan darah seorang pria bisa begitu kuat. Itu sangat kuat bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang purba. Keterampilan transformasi naga sangat kuat. Untuk setiap tanda naga yang terbentuk, Qi dan darahku akan berlipat ganda, dan rumit akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tapi, untuk berubah menjadi naga yang bisa terbang di langit, perjalananku masih panjang. Jika saya bisa mendapatkan darah dari naga asli dan memberikannya ke tanda naga, maka skill transformasi naga dengan mencapai keadaan sempurna. Sayang sekali naga asli hanya ada di zaman kuno. Tidak ada naga asli di benua Saint Origin. Jiang Chen berpikir dalam hati. Naga asli adalah spesies yang lahir dari para dewa. Itu duduk di atas semua binatang lain, dan itu adalah keberadaan yang tidak bisa dibandingkan dengan binatang apapun. Tapi, naga asli tidak bisa lagi ditemukan di dunia. Benua asal Saint, keinginan Jiang Chen untuk mendapatkan darah naga asli untuk digunakan berkultivasi dengan keterampilan transformasi naga hanyalah mimpi. Jiang Chen berdiri dari tempatnya duduk. Manfaat dari perjalanan ke kota merah ini sangat bagus. Keputusan untuk bergabung dengan karavan menara hujan berkabut terbukti bagus. Jika tidak, maka akan memakan banyak waktu, lebih banyak waktu untuk mendapatkan pil pemurnian jiwa. Saat ini, bukan hanya jiwanya yang benar-benar pulih, tetapi dia juga telah mencapai alam tengah Qihai. Dengan levelnya saat ini, dia bahkan bisa melawan beberapa prajurit Mortal Core awal. Adapun prajurit Qihai lainnya, dia bisa langsung membunuh mereka. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan, Jiang Chen berjalan keluar dari halaman dan melihat 2 pria tua berdiri jauh darinya. Mereka telah ditempatkan di sana oleh keluarga Yan untuk menunggu Jiang Chen menyelesaikan pemulihannya. Jiang Chen mengenal kedua pria ini karena mereka telah bersama di dekat karavan juga. Mereka berdiri tepat 100 langkah dari halaman. Jiang Chen tersenyum dan memuji Yan Zanyun di dalam hatinya atas keramahannya. Dia mulai berjalan ke arah mereka. Ketika orang-orang itu melihat Jiang Chen, mereka langsung mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Saudara Jiang Chen, Anda sudah menyelesaikan kultivasi Anda. Yan Xing maju dengan tergesa-gesa dan berteriak sopan kepada Jiang Chen sebagai tanda rasa hormat. 2 hari yang lalu, mereka mengetahui bahwa Jiang Chen akan menyembuhkan Yan Chen Yu. Itulah mengapa mereka sangat sopan kepadanya. Hanya ada beberapa orang di keluarga Yan yang tahu tentang identitas asli Jiang Chen. Lagi pula, Jiang Chen belum menyembuhkan Yan Chen Yu. Karena hubungan antara Jiang Chen dan keluarga Li, keluarga Yan tidak ingin memberitahu terlalu banyak orang tentang Jiang Chen. Ya, bagaimana kondisi nona mudamu? Jiang Chen bertanya. Kondisinya memburuk setiap hari. Kondisinya hari ini lebih buruk dari kemarin. Yan Xing berkata, baiklah, beritahu kepalamu dan minta dia untuk membawa wanita muda itu ke sini. Juga, katakan padanya untuk membawa ramuan untuk pil pembersih. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Mendengar ini, Yan Xing segera merasakan kegembiraan dan pergi dengan tergesa-gesa. Tai, dan prajurit Mortal Core lainnya datang dengan tergesa-gesa. Yan Chen Yu juga mengikuti di belakang mereka. Yan Chen Yu tampak lebih kuyu dari hari sebelumnya. Dingin dan energi yang di tubuh bertabrakan dan menghabiskan kekuatan hidup setiap detik. Jika dia tidak sembuh tepat waktu, maka tidak ada kemungkinan dia akan hidup. Melewati usia 15, Yan Zanyun dan yang lainnya langsung masuk ke kamar dan melihat Jiang Chen duduk santai di kursi. Saudara Jiang Chen, apakah kamu sudah pulih? Yan Zanyun bertanya. Ya, apakah kamu membawa ramuan untuk pil pembersih? Melihat tampang kuyu Yan Chen Yu, Jiang Chen merasakan sakit di hatinya. Ya, saya telah membawa mereka ke sini, ramuan berkualitas baik. Saya akan mulai meramu pil sekarang. Kalian semua meninggalkan ruangan ini, atau berdiri di sudut tanpa membuat suara. Jiang Chen berdiri perlahan, energi Yuan mulai mengalir keluar dari tubuhnya, dan di bawah kendali energi Yuan, herbal mulai melayang ke udara. Dia membalik telapak tangannya, dan nyala api muncul di udara tebal. Di bawah kendali Jiang Chen, nyala api itu menari seperti naga yang terbuat dari api. Pengendalian api yang tepat, seorang lelaki tua dikejutkan oleh tindakan Jiang Chen. Dia adalah alkemis terbaik di keluarga Yan, dan meskipun dia adalah seorang prajurit Mortal Core di tingkat pertengahan, dia masih tidak dapat mengendalikan segala jenis api. Dia masih perlu menggunakan tungku saat meramu pil. Berdengung, Jiang Chen melepaskan beberapa energi jiwa dan menggabungkannya dengan api. Lusinan herbal dilemparkan ke dalam api bersama-sama oleh Jiang Chen. Apa? Sang alkemis hampir berteriak. Proses menghilangkan kotoran adalah langkah terpenting saat meramu pil, terutama saat meramu pil seperti pil pembersih. Sangat sulit untuk menghilangkan semua kotoran. Jika dia yang meramu pil, dia akan menghilangkan kotoran dalam herbal secara individu. Apa yang dilakukan Jiang Chen adalah membuang semua jamu bersama-sama. Metode pemurnian ini hampir tidak mungkin digunakan karena akan membutuhkan kontrol yang hampir sempurna untuk jiwa seseorang. Yan Zanyun dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka pernah melihat para alkemis meramu pil sebelumnya, dan mereka belum pernah melihat orang melakukannya seperti Jiang Chen. Semua orang saling menatap dengan tatapan mata yang sulit dipercaya.
Sulit membayangkan seorang pemuda berusia 15-16 tahun memiliki keterampilan luar biasa dalam meramu pil. Ini adalah pria dengan bakat luar biasa. Papa, tanaman herbal membakar panas di bawah api dan mengeluarkan suara berderak. Kotoran dalam tanaman obat menghilang dengan sangat cepat. Jiang Chen terus menatap api dengan acuh tak acuh. Dia memiliki ekspresi santai namun serius di wajahnya. Yan Chen Yu yang berdiri di sudut menatap Jiang Chen dengan mata indahnya saat dia sedang meramu pil, tenggelam dalam kontemplasi. Pria yang teliti adalah yang paling menarik. Setiap gerakan yang dilakukan Jiang Chen disertai dengan perasaan mendominasi yang hanya dimiliki pria. Yan Chen Yu menderita kedinginan dan harus tinggal di dalam rumah setiap hari. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk keluar dari keluarga Yan. Kompleks, dan dia belum pernah bertemu pria manapun di luar keluarga Yan. Jiang Chen adalah orang pertama yang dia temui, dan dia ada di sini untuk menyelamatkannya. 20 menit kemudian, Jiang Chen dengan ringan berteriak saat dia menarik energi jiwa dan apinya. Sebuah pil putih susu terlihat berputar di depannya. Astaga, ini benar-benar pil pembersih dengan efektivitas 100%. Hanya butuh 20 menit baginya untuk meramu pil pembersih dengan efektivitas 100%. Dia memiliki kekaguman saya mulai sekarang. Keluarga alkemis Yan berubah dari terkejut menjadi ketakutan. Setelah melihat bagaimana Jiang Chen meramu pil dengan matanya sendiri, dia merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan tahun-tahunnya. Jenius yang tak tertandingi, inilah yang memikirkan semua orang saat ini. Pemuda di depan mereka ini akan memiliki masa depan yang cerah. Lupakan semua kemampuannya yang lain, hanya kemampuannya sebagai seorang alkemis sudah cukup untuk menjalani kehidupan seorang raja. Alasan mengapa Jiang Chen menunjukkan kepada mereka bagaimana dia meramu pil adalah untuk menunjukkan kepada mereka. Bagaimanapun, prajurit inti surgawi, yang tersembunyi di keluarga Jiang tidak ada. Jika dia bisa membuat keluarga Yan membantunya, maka keluarga Li tidak akan menjadi ancaman lagi. Selanjutnya, saya akan memulai proses penyembuhan nona muda. Setiap orang harus meninggalkan ruangan, dan selama proses itu, apapun yang terjadi, tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam ruangan. Jiang Chen berkata dengan dingin. Matanya menatap semua orang di ruangan itu. Semua dari mereka memiliki perasaan aneh bahwa hanya dengan satu pandangan dari Jiang Chen, mereka harus mengikuti perintahnya, dan ini benar-benar aneh. Yan Zanyun berbalik dan menatap Yan Chen Yu, Yuer, lakukan apapun yang diinginkan saudara Jiang Chen. Jangan khawatir ayah, Yuer akan baik-baik saja. Yan Chen Yu berkata sambil tersenyum. Saudara Jiang Chen, tolong jaga Yuer dengan baik. Yan Zanyun memegang tinjunya saat dia berbicara dengan Jiang Chen. Setelah itu, dia mengumpulkan semua pria dan meninggalkan ruangan, menutup pintu saat mereka pergi. Kepala, jangan khawatir, Jiang Chen ini adalah pria misterius, dan dia bukanlah orang yang ceroboh. Saya yakin dia bisa menyembuhkan Yuer. Yan Hongtai berkata sambil memasang bahu Yan Zanyun. Yan Zanyun menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Jika dia memberitahu orang lain bahwa dia tidak khawatir, itu bohong. Beberapa prajurit Mortal Core menjaga halaman, tidak berani meninggalkan tempat ini. Di dalam ruangan, Jiang Chen berdiri di seberang Yan Chen Yu. Nona muda Yan, tolong makan pil pembersih ini dulu. Jiang Chen kemudian menyerahkan pil pembersih kepada Yan Chen Yu. Puan Jiang bisa memanggilku Yu kecil. Yan Chen Yu meminum pil pembersih, tapi tangannya gemetar saat dia tidak sengaja menyentuh jari Jiang Chen. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun yang terjadi padanya. Sebuah kurva muncul di mulut Jiang Chen saat dia tersenyum cerah. Petik 2. Aku percaya padamu. Yan Chen Yu mengangguk. Ini baru kedua kalinya dia bertemu Jiang Chen, dan dia tidak tahu mengapa pemuda yang berdiri di depannya ini memberinya rasa aman yang begitu kuat. Yan Chen Yu mengkonsumsi pil pembersih. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen. Duduk dan silangkan kakimu. Fokus pada kondisimu dengan kemampuan terbaikmu. Jangan memikirkan hal lain. Jiang Chen berkata dengan serius. Yan Chen Yu mengikuti arah Jiang Chen dan duduk di lantai. Jiang Chen berjongkok dan duduk berhadapan dengan Yan Chen Yu. Kedua mata mereka bertemu, dan rona merah menghiasi wajah cantik Yan Chen Yu. Yu kecil, saya akan menggunakan metode khusus untuk membantumu menghilangkan energi yang dari tubuhmu. Prosesnya akan sedikit menyakitkan, jadi kamu harus menanggungnya. Kata Jiang Chen. Yu kecil bisa bertahan. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya. Dia menderita pilek selama 8 tahun. Batuk, Yu kecil, pil pembersih tidak dapat menghilangkan energi yang di tubuhmu. Itu hanya membantu memaksa energi yang tersembunyi jauh di dalam tubuhmu keluar dari persembunyian. Untuk menghilangkannya sepenuhnya, saya perlu untuk membimbing mereka dari gerbang rohmu. Aku tidak bermaksud menyakitimu, jadi Yuer, tolong jangan salah menilaiku. Jiang Chen berkata. Mendengar Jiang Chen menyebut gerbang roh, Yan Chen Yu langsung merasa malu. Gerbang roh adalah salah satu titik paling vital bagi manusia, dan itu sangat penting. Letaknya tepat di pusar, skill transformasi naga mampu menyerap semua jenis energi. Yang dimaksud Jiang Chen adalah menggunakan keterampilan transformasi naga untuk memandu energi yang di tubuh Yan Chen Yu ke dalam dirinya sendiri dari gerbang roh. Yan Chen Yu menundukkan kepalanya sampai wajahnya hampir menyentuh payudaranya. Mengapa pria ini harus memukul pusarku? Ini sangat merugikan. Itu bukan tempat yang bisa disentuh siapapun.
Aku sudah tumbuh begitu besar, dan genggamanku bahkan belum tersentuh oleh seorang pria pun. Kamu di sini, dan sekarang kamu ingin menyentuh gerbang rohku. Ini sangat merugikan. Jiang Chen jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Yan Chen Yu. Dia menunjuk jarinya dan tiba-tiba menyentuh gerbang roh Yan Chen Yu. Ada perasaan yang sangat lembut dan lembut di ujung jarinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit asmara. Ah! Yan Chen Yu berteriak. Gerakan cepat Jiang Chen menyebabkan tubuh Yan Chen Yu gemetar, wajahnya benar-benar merah. Dia menatap Jiang Chen dengan ekspresi pahit yang tersembunyi. Mengapa pria ini bertindak seperti ini? Dia bahkan tidak mengatakannya. Dia akan menyentuh saya tidak siap sama sekali. Tahan nafasmu dan fokusmu, bebaskan tubuh dan pikiranmu sepenuhnya. Jiang Chen berteriak dengan dingin. Situasi Yan Chen Yu sangat rumit. Dia tidak bisa membuat kesalahan saat menyembuhkan. Yan Chen Yu tidak berani membangkang, jadi dia langsung memejamkan matanya. Energi Yuan dan Divine Sense Jiang Chen mengalir ke tubuh Yan Chen Yu dari Spirit Gate-nya. Dia benar-benar merah. Dia menatap Jiang Chen dengan ekspresi pahit yang tersembunyi. Mengapa pria ini bertindak seperti ini? Dia bahkan tidak mengatakannya. Dia akan menyentuh saya tidak siap sama sekali. Tahan nafasmu dan fokusmu, bebaskan tubuh dan pikiranmu sepenuhnya. Jiang Chen berteriak dengan dingin. Situasi Yan Chen Yu sangat rumit. Dia tidak bisa membuat kesalahan saat menyembuhkan. Yan Chen Yu tidak berani membangkang, jadi dia langsung memejamkan matanya. Energi Yuan dan Divine Sense Jiang Chen mengalir ke tubuh Yan Chen Yu dari Spirit Gate-nya. Dia benar-benar merah. Dia menatap Jiang Chen dengan ekspresi pahit yang tersembunyi. Mengapa pria ini bertindak seperti ini? Dia bahkan tidak mengatakannya. Dia akan menyentuh saya tidak siap sama sekali. Tahan nafasmu dan fokusmu, bebaskan tubuh dan pikiranmu sepenuhnya. Jiang Chen berteriak dengan dingin. Situasi Yan Chen Yu sangat rumit. Dia tidak bisa membuat kesalahan saat menyembuhkan. Yan Chen Yu tidak berani membangkang, jadi dia langsung memejamkan matanya. Energi Yuan dan Divine Sense Jiang Chen mengalir ke tubuh Yan Chen Yu dari Spirit Gate-nya. Bebaskan tubuh dan pikiranmu sepenuhnya. Jiang Chen berteriak dengan dingin. Situasi Yan Chen Yu sangat rumit. Dia tidak bisa membuat kesalahan saat menyembuhkan. Yan Chen Yu tidak berani membangkang, jadi dia langsung memejamkan matanya. Energi Yuan dan Divine Sense Jiang Chen mengalir ke tubuh Yan Chen Yu dari Spirit Gate-nya. Bebaskan tubuh dan pikiranmu sepenuhnya. Jiang Chen berteriak dengan dingin. Situasi Yan Chen Yu sangat rumit. Dia tidak bisa membuat kesalahan saat menyembuhkan. Yan Chen Yu tidak berani membangkang, jadi dia langsung memejamkan matanya. Energi Yuan dan Divine Sense Jiang Chen mengalir ke tubuh Yan Chen Yu dari Spirit Gate-nya. Bab 38. Bab 38 Kakak Jiang Chen. Yan Zanyun sedang berjalan mondar-mandir di halaman. Dia memiliki ekspresi cemas dan khawatir di wajahnya, dan dia terus melihat ke arah pintu menuju ruangan tempat Yan Chen Yu berada. Setiap detik dipenuhi dengan penderitaan untuknya. Kepala, jangan khawatir, saya yakin Yuer akan pulih dan menjadi jenius nomor 1 di keluarga Yan. Yan Hongtai berkata dalam upaya untuk mencoba dan menghiburnya. Itu semua tergantung pada saudara Jiang Chen. Saya hanya berharap Yuer dapat mengatasi tantangan ini, jika tidak, Yan Zanyun tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ekspresi pahit di wajahnya dengan jelas menyatakan bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika sesuatu yang salah terjadi pada Yan Chen Yu, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Apapun yang terjadi pada Yan Chen Yu sekarang, maka itu bisa dianggap sebagai kesalahannya. Pada saat yang sama, dalam keluarga Li Kota Merah, Li San Yue duduk dengan wajah muram di aula pertemuan. Bekas luka menakutkan di wajahnya gemetar. Ada 5-6 pria yang duduk di sisi kiri dan kanan aula, dan mereka semua adalah pejuang Mortal Core. Seorang lelaki tua yang berada di alam Qihai terlambat berjalan ke aula dengan ekspresi panik di wajahnya. Sudahkah kamu mendapatkan informasinya? Siapa yang membunuh Li Long dan yang lainnya? Li San Yue bertanya. Beberapa hari yang lalu di pegunungan, semua pria dari keluarga Li terbunuh di tempat, dan kebanyakan dari mereka meninggal hanya karena satu serangan pedang. Keluarga Li jelas tidak percaya bahwa Yan Meng memiliki keterampilan seperti itu, dan itulah sebabnya mereka terus menggali kebenaran. Ya, kami sudah mengetahuinya. Kemungkinan yang membunuh anak buah kami sangat besar. Kata lelaki tua itu, seorang anak muda, semua orang terkejut. Yan Meng menyewa beberapa tentara bayaran di Mercenary Square, dan saya telah memeriksa latar belakang semua tentara bayaran. Keterampilan mereka rata-rata, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun tentang anak muda yang mengenakan jubah putih yang merupakan orang terakhir yang bergabung dengan Yan. Karavan Meng, menurut mereka yang berada di Mercenary Square, ini adalah pertama kalinya anak muda itu muncul di Mercenary Square, dan dia bahkan tidak tahu apa tujuan Mercenary Square itu. Kemudian, dia bergabung dengan karavan dan mengikuti mereka ke Kota Merah. Tidak hanya itu, seseorang melihat Yan Meng dan anak buahnya memasuki menara hujan berkabut, dan sikap Yan Meng terhadap anak muda ini sopan. Itu sebabnya saya menduga bahwa anak muda ini adalah orang yang membunuh orang-orang kita. Titik petik 2, orang tua itu berkata dengan tegas. Seorang anak muda dengan keterampilan seperti itu menjadi tentara bayaran. Sudahkah Anda mengetahui dari mana anak muda ini berasal? Seorang pria bertanya dengan cemberut di wajahnya. Belum,
Tapi anak muda itu belum terlihat sejak dia memasuki wilayah keluarga Yan. Orang tua itu menjawab, seorang anak muda dengan kemampuan untuk membunuh prajurit Qihai tahap akhir, hanya ada beberapa dari mereka di 28 kota. Kalian harus ingat Jiang Chen dari kota Fragrant Sky. Bajingan kecil yang membunuh Honger. Seseorang memberitahuku itu Mu Ronghao dibunuh oleh anak muda ini juga, dan karena dia mampu membunuh Mu Ronghao, membunuh seseorang seperti Li Long seharusnya tidak menjadi masalah. Kurasa anak muda ini mungkin Jiang Chen. Mata licik Lisan Yue bersinar dengan kecerdasan. Apa yang Chief katakan benar, anak muda itu kemungkinan besar adalah Jiang Chen. Dari bagaimana Li Long dan yang lainnya terluka, pria itu pasti sangat membenci keluarga Li. Jika itu adalah tentara bayaran biasa, maka dia tidak akan berani membunuh. Tanpa belas kasihan, kata pria lain, Huff, aku akan membalaskan dendam Honger tidak peduli apa. Ada prajurit inti surgawi yang tersembunyi di keluarga Jiang, jadi tidak ada cara bagi kita untuk melakukan apapun, tapi, bajingan kecil ini datang ke kota kita sendirian. Dia hanya mencari kematian. Lisan Yue mengeluarkan huff dingin dan melanjutkan, tapi, saya perlu mengkonfirmasi identitas bajingan kecil ini. Kirim seseorang dan tangkap tentara bayaran yang segera mengikuti karavan menara hujan berkabut. Ya Pak, orang tua itu membungkuk, berbalik, dan pergi. Nanti malam, sudah sehari sejak Jiang Chen mulai menyembuhkan Yan Chen Yu. Tidak ada suara yang datang dari atap ini, namun Yan Zhan Yun menunggu dengan tidak sabar di halaman. Dia terus menggosok kedua tangannya. Di dalam ruangan, Jiang Chen sedang duduk di seberang Yan Chen Yu. Jarinya menyentuh gerbang roh Yan Chen Yu. Tubuh lemah Yan Chen Yu gemetar hebat. Wajah cantiknya dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah dan melekat erat di tubuhnya. Ini membuat tubuh lekuknya semakin menggoda, dan jika itu pria lain, mereka tidak akan melakukannya. Telah mampu menahan pemandangan seperti ini. Tapi, Jiang Chen pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya. Tapi rasa sakit yang Yan Chen Yu rasakan hanya membuat Jiang Chen mengasihaninya. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Gigi Yan Chen Yu gemetar, tapi dia tidak pernah mengeluarkan suara apapun. Bahkan pria tidak bisa bersaing dengan tingkat ketahanan ini. Berdengung, aliran energi yang mengalir keluar dari gerbang roh dan diserap ke dalam tubuh Jiang Chen sendiri. Setelah seharian, pil pembersihan masih menghasilkan hasil yang bagus. Itu telah memaksa semua energi yang tersembunyi di tubuh Yan Chen Yu keluar, membantunya menyingkirkan kotoran di tubuhnya. 8 meridian yin sekarang dapat dengan jelas dirasakan. Dengan menyerap energi yang dari tubuh Yan Chen Yu ke dalam tubuhnya sendiri, Jiang Chen dapat menikmati manfaat yang besar juga. Situasi Yan Chen Yu sekarang sama seperti situasinya selama ini. Dia telah mengkonsumsi banyak energi yang selama ini. Tahun, dan itu telah disimpan di dalam tubuhnya. Sekarang semua energi ini telah diserap oleh Jiang Chen, dan dengan bantuan keterampilan transformasi naga, dia telah mengubah energi itu menjadi miliknya sendiri. Tanda naga kelima dapat dengan jelas terlihat sekarang. Itu benar-benar terbentuk. Yu kecil, 8 meridian yin di tubuhmu sekarang telah terungkap, dan kemudian mereka akan mengeluarkan hawa dingin yang sangat dingin. Dengan tabrakan 8 meridian yin ini, kamu akan dapat membangun meridian yin ke-9. Inilah sebabnya saya perlu menyerap semua energi yang dalam tubuh Anda lebih cepat. Jika tidak, ketika dingin yang dingin dan energi yang bertabrakan, hasilnya akan parah. Sekarang kita telah mencapai langkah terakhir, dan itu akan sangat menyakitkan. Anda akan harus menanggungnya. Mata Jiang Chen berbinar saat dia mengingatkan Yan Chen Yu. Kakak Jiang Chen, saya tidak takut, bolehkah saya memanggil Anda kakak Jiang Chen? Yan Chen Yu bertanya dengan lembut dalam keadaan linglung. Ini adalah bagaimana seorang gadis muda biasanya akan berperilaku. Jiang Chen adalah pria pertama yang dia temui, dan juga pria pertama yang melakukan kontak fisik dengannya. Selain itu, Jiang Chen menyelamatkan hidupnya sekarang. Wajar jika Jiang Chen telah masuk hatinya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Mendengar dia memanggilnya kakak Jiang Chen membuat hatinya hangat. Dalam kehidupan masa lalunya, meskipun dia adalah orang suci terbesar, dia adalah seorang pecandu kultivasi yang hanya fokus pada kultivasi. Kehidupan cintanya adalah halaman kosong, dan dalam kehidupan ini, dia ingin menjadi manusia normal dengan emosi dan pengalaman yang normal. Berdengung, gelombang udara dingin mengelilingi mereka saat suara mendengung semakin kuat. Jiang Chen akan memasuki langkah terakhir. Dia akan menggunakan keterampilan transformasi naga untuk menyerap semua energi yang di tubuh Yan Chen Yu dalam sekali jalan. Tubuh Yan Chen Yu bergetar lebih hebat. Letusan tiba-tiba berdampak besar pada gerbang rohnya. Dia tidak tahan lagi, dan bahkan dengan daya tahannya yang kuat, dia mulai berteriak. Tubuh Yan Zhan Yun mulai gemetar. Jeritan Yan Chen Yu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Dia menjadi seperti singa yang kehilangan akal sehat dan mulai berjalan menuju ruangan. Melihat ini, Yan Hongtai dan orang-orang lain buru-buru mencoba menghentikannya. Kepala, Anda tidak bisa masuk ke sana. Saudara Jiang Chen memberitahu kami bahwa apapun yang terjadi, kami tidak dapat memasuki ruangan ini. Chief, kita semua tahu bahwa Yuer menderita rasa sakit yang luar biasa sekarang, tetapi bukankah dia menderita selama ini? Dia telah melalui rasa sakit ini selama bertahun-tahun, dan bahkan jika kamu memasuki ruangan itu, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membantu. Dan jika saudara Jiang Chen diganggu, maka kita semua akan mulai menyesalinya nanti.
Setelah mendengarkan apa yang dikatakan anak buahnya, Yan Zanyun akhirnya tenang. Aku ceroboh. Aku telah menyakiti Yuer selama ini. Aku tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi di saat kritis ini. Yan Zanyun menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Meski masih khawatir, dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Setelah 1 jam lagi, Jiang Chen akhirnya menyerap bagian terakhir dari energi yang dari tubuh Yan Chen Yu. Pada saat yang sama, hawa dingin yang ekstrim meletus dari tubuh Yan Chen Yu. Kakak Jiang Chen, saya akan membangun meridian Yin ke-9 sekarang. Yan Chen Yu berkata, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa meridian Yin di tubuhnya saling bersilangan seperti jembatan, semuanya masuk ke dantiannya. Tepat setelah Yan Chen Yu berbicara, hawa dingin menyeruak dari tubuhnya seperti es yang membeku. Jiang Chen terkejut, dan dia bahkan mulai menggigil. Selama pembangunan meridian Yin ke-9, dinginnya yang dingin akan menjadi yang terkuat. Jiang Chen tidak ingin merasakan itu bahkan dengan perlindungan keterampilan transformasi naga. Astaga, Jiang Chen segera berdiri dan menendang pintu hingga terbuka, berlari keluar ruangan seperti sambaran petir. Udara dingin yang dingin menyelimuti semua yang ada di ruangan itu seperti gelombang pasang tepat setelah dia keluar. Retakan, ruangan itu mengeluarkan suara berderak, dan segala sesuatu dalam jarak 3 meter dari Yan Chen Yu benar-benar membeku. Selubung es terbentuk di pintu yang telah ditendang terbuka. Segala sesuatu di ruangan itu tertutup oleh es perak. Dingin yang ekstrim membuat Yan Zanyun dan yang lainnya menggigil. Mereka semua segera menjauh setidaknya 3 meter. Dingin yang dingin ini sangat ekstrim. Setidaknya 10 kali lebih dingin dari sebelumnya. Yan Hongtai berkata dengan mata terbuka lebar, dan wajahnya seperti orang yang terkejut. Dingin yang dingin akan menjadi yang terkuat selama kelahiran meridian Yin ke-9. Jiang Chen berkata. Yan Zanyun menoleh ke Jiang Chen dan bertanya, Saudara Jiang Chen, bagaimana kabar Yuer? Jangan khawatir, semua kotoran di tubuhnya telah hilang, dan meridian Yin sedang bangkit sekarang. Jika tidak, menurutmu dari mana datangnya hawa dingin yang ekstrim ini? Selain itu, karena Yu kecil memiliki melalui proses menyakitkan membangun 8 meridian Yin sebelumnya, dia tidak akan merasakan sakit selama kebangkitan meridian Yin ke-9. Dia akan memasuki kondisi mental khusus, dan seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Anda bisa bersantai dan menunggu kelahiran seorang jenius tak tertandingi yang hanya terlihat sekali setiap abad. Jiang Chen berkata. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, semua orang dari keluarga Yan mulai melompat kegirangan. Bahkan Yan Zanyun pun melompat-lompat tanpa mempedulikan citranya. Hahaha, Yan Zanyun mulai tertawa terbahak-bahak. Dia memeluk Jiang Chen sebelum dia bisa bereaksi. Saudara Jiang Chen, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan Yuer. Di masa depan, semua masalah Anda akan menjadi masalah saya. Jiang Chen segera mendorong Yan Zanyun pergi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ayolah, laki-laki tidak seharusnya begitu akrab satu sama lain. Aku tidak bisa menerima pelukanmu ini. Lebih jauh lagi, aku tidak suka memeluk pria lain. Saudara Jiang Chen benar-benar memiliki bakat yang diberikan dewa. Anda memiliki rasa hormat abadi saya. Yan Hongtai berkata sambil memegang tinjunya dengan telapak tangannya dengan hormat. Baiklah, mulai sekarang, tidak ada yang boleh mengganggu Yu kecil. Dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri dan belajar bagaimana mengendalikan 9 meridian Yin. Jiang Chen memberitahu semua orang. Jangan khawatir saudara Jiang Chen, saya akan menjaganya secara pribadi. Menyelesaikan apa yang dia katakan, Yan Zanyun melihat ke arah Yan Meng yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Yan Meng, siapkan tempat lain untuk saudara Jiang Chen tinggal. Biarkan dia beristirahat dengan baik sekarang. Bab 39. Bab 39 menyebabkan masalah di pintu masuk depan. Yan Zanyun sangat senang. Dia tidak mengalami satu momen pun kebahagiaan selama 8 tahun terakhir ini. Tidak lama setelah Yan Chen Yu lahir, ibunya meninggal. Namun, sebelum dia meninggal, dia secara khusus meminta Yan Zanyun untuk merawat putri mereka dengan baik. Selama bertahun-tahun, dia memperlakukannya seperti putri istimewa, dan penyakitnya selalu mengganggunya. Tapi sekarang, penyakit itu sudah hilang sama sekali. Rasa terima kasih yang dia rasakan terhadap Jiang Chen tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak peduli apa yang diinginkan Jiang Chen, dia akan memberikannya. Jiang Chen tidak pernah pergi untuk meremajakan. Dia tidak lelah sama sekali, malah merasa energi. Pil pemurnian jiwa dan buah pure yang dikombinasikan dengan energi yang dari tubuh Yan Chen Yu telah memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Ruangan itu membeku, hawa dingin yang keluar dari tubuh Yan Chen Yu bisa dirasakan oleh setiap orang di keluarga Yan. Masing-masing dari mereka terkejut. Pilek yang hebat, apakah penyakit nona muda itu menyerang lagi? Aku yakin itu. Nona muda yang malang, kali ini penyakitnya menyerang jauh lebih keras dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu. Jika sesuatu terjadi pada nona muda, kepala suku akan sangat sedih. Semua orang di keluarga Yan memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Yan Chen Yu benar-benar mengalami transformasi yang akan membuatnya lebih kuat secara signifikan. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda berpakaian putih datang dengan ekspresi panik. Dia tampan dengan kulit wajah putih giok. Dia tampak cemas ketika dia melihat bahwa ruangan itu membeku. Wajahnya langsung berubah menjadi mengerikan. Apa yang terjadi dengan Yu kecil? Mengapa penyakit ini menyerang dengan begitu banyak kekuatan kali ini? Pemuda itu bertanya dengan cemas.
Yan Yang, jangan khawatir, Yuer baik-baik saja sekarang. Yan Zanyun memberitahunya, pemuda bernama Yan Yang adalah sepupu Yan Chen Yu dan jenius nomor satu di keluarga Yan. Dia baru berusia 21 tahun, dan dia telah mencapai alam Qihai yang terlambat. Dia adalah orang dengan peluang tertinggi untuk menembus ke ranah Mortal Core sebelum berusia 25 tahun. Karena berita tentang Jiang Chen yang menyembuhkan wanita muda itu telah dimuat, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan Yan Yang tidak menyadari hal ini. Selain itu, Yan Yang sibuk dengan kultivasi dan juga mengelola menara hujan berkabut, jadi dia jarang memperhatikan hal ini. Kepala, apa yang terjadi? Yan Yang bertanya dengan ekspresi bingung. Ada flu yang begitu hebat, namun kepala desa mengatakan kepadanya bahwa itu akan baik-baik saja. Ini, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yan Zanyun memperkenalkan Jiang Chen kepada Yan Yang, ini adalah saudara Jiang Chen, dan dialah yang menyembuhkan Yuer. Yuer sebenarnya tidak sakit, tetapi dia memiliki kondisi tubuh langka yang disebut 9 meridian yin. Sekarang adalah waktu yang penting untuk kebangkitan 9 meridian yin-nya, dan begitu terbangun, kita akan melihat seorang jenius tak tertandingi yang hanya dapat dilihat sekali dalam satu abad dalam keluarga Yan. 9 meridian yin, ini adalah pertama kalinya Yan yang mendengarnya, tapi ini tidak masalah dibandingkan dengan pemuda di depannya yang telah menyelamatkan Yan Chen Yu. Dia terkejut bahwa pemuda yang tampaknya lebih muda darinya ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan sepupunya. Nama saya Yan Yang, saya sepupu Yu kecil. Saya ingin berterima kasih kepada saudara Jiang karena telah menyelamatkan Xiao Yu. Yan Yang memegang tinjunya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Chen dengan jujur. Jangan sebut itu saudara Yan. Jiang Chen tersenyum, kesan pertama yang diberikan Yan Yang padanya tidak buruk. Yan Yang, saat kamu senggang, luangkan waktu dengan saudara Jiang Chen. Dia tidak hanya melihat banyak dan memiliki pengalaman hebat, dia juga seorang alkemis jenius. Dia benar-benar jenius di antara para jenius. Yan Zanyun tidak pernah lelah memuji Jiang Chen. Oh, betulkah? Mata Yan yang berbinar, dia menatap Jiang Chen dengan lebih hormat dari sebelumnya. Pada malam yang sama, semua orang tinggal dan menjaga Yan Chen Yu. Jiang Chen juga tinggal karena wanita muda yang memanggilnya kakak Jiang Chen ini telah menyentuh hatinya. Keesokan paginya ketika langit mulai cerah, pintu depan menara hujan berkabut menjadi berisik. Tak lama kemudian, banyak orang berkumpul sehingga membuat sesak. Oh tidak, di luar halaman, Yan Xing berlari dengan ekspresi panik di wajahnya sambil bernapas dengan cepat. Yan Xing, apa yang terjadi? Kenapa kamu panik? Yan Zanyun bertanya. Yan Xing menatap Jiang Chen yang berdiri di sela-sela dan berkata, orang-orang dari keluarga Li ada di sini. Keluarga Li, meskipun kami banyak berdebat dengan mereka, kami belum benar-benar menyatakan perang dengan mereka, beraninya mereka datang ke pintu depan Misty Rain Tower kami dan mulai membuat masalah. Tanda seru, apa yang sebenarnya diinginkan Li San Yue? Yan yang menjadi marah dan bertanya. Li San Yue datang untuk saudara Jiang Chen. Dia membawa anak buahnya, dan mereka sekarang memblokir pintu depan, menuntut agar kepala menyerahkan saudara Jiang Chen kepada mereka. Ada banyak orang berkumpul di sana yang ingin melihat apa yang terjadi. Yan Xing menjelaskan, Jiang Chen yang berdiri di samping mengerutkan alisnya. Li San Yue ini datang ke sini hanya untuknya. Tidak ada yang tahu tentang saudara Jiang Chen yang tinggal di sini, jadi bagaimana mungkin Li San Yue tahu tentang itu, Huff. Yan Xing, beritahu Li San Yue bahwa Jiang Chen adalah tamu penting keluarga Yan. Jika dia ingin menyakiti Jiang Chen, itu sama dengan menyatakan perang denganku. Yan Zanyun mengeluarkan ham dingin dan berbicara dengan sikap dingin. Kepala, Li San Yue menangkap Wang Ting dan 3 pria lainnya, merekalah yang mengikuti karavan kami hari itu. Dia mengatakan bahwa jika saudara Jiang Chen tidak muncul, dia akan membunuh mereka di depan menara hujan berkabut kita. Yan Xing berkata dengan tergesa-gesa. Dia telah bertarung bersama Wang Ting dan yang lainnya sebelumnya. Mereka telah melalui situasi hidup dan mati bersama. Mereka sekarang ditangkap oleh Li San Yue, dan itu membuatnya khawatir. Jika Jiang Chen tidak ingin keluar, maka Li San Yue akan membunuh mereka karena itu adalah sesuatu yang akan dia lakukan. Tepat setelah Yan Xing berbicara, Jiang Chen mulai berjalan ke arah luar. Saudara Jiang Chen, Yan Zanyun memanggil Jiang Chen. Semua orang mulai mengikutinya segera. Sekarang mereka semua tahu mengapa Li San Yue begitu yakin bahwa Jiang Chen tinggal di keluarga Yan. Jiang Chen tidak pernah repot menyembunyikan identitas aslinya sebelum ini. Ada begitu banyak pria dari keluarga Li yang terbunuh di pegunungan, jadi keluarga Li pasti ingin mencari tahu siapa yang melakukan itu. Sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui bahwa Jiang Chen adalah pelakunya. Sekarang mereka memiliki Wang Ting dan 3 pria lainnya di tangan mereka. Jiang Chen berjalan di depan yang lain. Dia tampak tenang, tetapi niat membunuh bisa terlihat di matanya. Tidak pernah ada yang berani mengancamnya, mereka yang melakukannya semua akan memiliki akhir yang menyedihkan. Beraninya Li San Yue mengancamnya dengan Wan Ting dan ketiga pria lainnya, ini membuat Jiang Chen benar-benar kesal. Dia sekarang marah, dia hampir tidak mengenal Wang Ting dan 3 pria lainnya, dan dia tidak pernah benar-benar menjalin persahabatan dengan mereka, tetapi dia tidak ingin orang yang tidak bersalah menderita karena dia. Di pintu masuk depan Misty Rain Tower, banyak orang berkumpul. Ada 7 hingga 8 pria dari keluarga Li, dan pemimpin mereka tidak lain adalah kepala keluarga Li, Li San Yue. Ada 2 prajurit Mortal Core lagi di belakangnya.
Senyum sinis menutupi wajah Lisan Yue, membuat bekas luka di wajahnya terlihat ganas. Cara dia tersenyum bahkan lebih menakutkan. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berjubah kuning. Pemuda tampan itu tampak seperti pria terpelajar. Penampilannya mirip dengan Li Changhong, dan dia adalah putra lain dari Lisan Yue. Dia memproyeksikan energi besar yang tidak lebih lemah dari Yan Yang, jenius lain di Kota Merah. Di sebelah kelompok keluarga Li, 4 orang dewasa dengan pakaian terkoyak, tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai logam tebal. Wajah mereka dipenuhi noda darah, dan energi internal mereka berantakan. Semuanya terluka. Yan Zanyun, cepat dan serahkan bajingan kecil itu. Saya akan memberi Anda 3 menit lagi, dan jika dia masih tidak ada di sini maka saya akan mulai membunuh seseorang. Suara Lisan Yue nyaring dan bisa terdengar dari jauh. Siapa Jiang Chen ini? Kenapa dia membuat kepala keluarga Li begitu marah sehingga dia bahkan datang ke sini secara pribadi untuk menjemputnya? Saya tidak berpikir ada orang dari Menara Hujan Berkabut bernama Jiang Chen. Kamu tidak tahu tentang ini. Saya diberitahu bahwa tidak lama sebelum ini, putra ketiga dari keluarga Li, Li Changhong, terbunuh di kota Langit Wangi. Pembunuhnya adalah Jiang Chen ini. Kepala keluarga Li pergi ke kota Fragrant Sky sendiri beberapa hari yang lalu, dan saya tidak tahu mengapa, tetapi dia kembali dengan tangan kosong. Tidak ada yang mengira Jiang Chen akan datang ke kota merah dan bahkan tinggal di Menara Hujan Berkabut. Apa-apaan, Jiang Chen ini benar-benar punya cowok. Beraninya dia membunuh putra keluarga Li. Lisan Yue hanya memiliki 3 putra, dan dia sangat mencintai putra bungsunya, tidak heran Lisan Yue sangat marah. Ini akan menyenangkan, semua orang berbisik satu sama lain. Berita Jiang Chen membunuh Li Changhong telah menyebar dengan cepat di antara mereka. Sekarang semua orang mengerti mengapa Lisan Yue datang ke Menara Hujan Berkabut untuk membuat masalah. Segera, Yan Zanyun dan orang-orangnya keluar dari Menara Hujan Berkabut. Lisan Yue, beraninya kamu membuat masalah di depan Menara Hujan Berkabut kami. Apa menurutmu tidak ada orang yang bisa melawanmu dari keluarga Yan? Yan Zanyun sangat agresif saat dia mengekspresikan sikap mendominasi. Dia berteriak keras ketika dia muncul. Huff, Yan Zanyun, aku tidak ingin bertarung denganmu hari ini. Yang saya inginkan adalah bajingan kecil Jiang Chen. Serahkan dia, sekarang. Lisan Yue mendengus dingin. Penglihatannya seperti ular menatap semua pria dari keluarga Yan sampai akhirnya mendarat di Jiang Chen. Kedua matanya berbinar dan dia berkata, kamu adalah Jiang Chen itu. Lisan Yue, hidupmu terselamatkan terakhir kali di keluarga Jiang. Bukan saja kamu tidak bersyukur, tetapi sekarang kamu tidak menghormatiku. Kamu tidak lebih baik dari binatang. Jiang Chen berkata dengan kesal. Huff, ini benar-benar kamu. Anda membunuh anak saya, jadi Anda akan mati hari ini bahkan jika Anda memiliki 9 nyawa. Bajingan kecil, jika Anda merawat hidup Anda dengan baik dengan tinggal di rumah keluarga Jiang, maka mungkin saya akan membiarkan Anda hidup, tapi, saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda akan membuang hidup Anda dengan datang ke Kota Merah. Kamu hanya ingin menemui kematian. Lisan Yue berkata sambil menggertakkan giginya. Dia berharap dia bisa berlari ke depan dan merobek Jiang Chen menjadi berkeping-keping. Lisan Yue, Jiang Chen adalah tamu yang sangat penting dari Misty Rain Tower kami. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sakiti sesukamu. Menara Hujan Berkabut akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara. Jika kamu ingin membunuhnya, maka kamu lebih baik memiliki kemampuan untuk mengalahkan Misty Rain Tower terlebih dahulu. Apa yang dikatakan Yan Zanyun sangat lugas dan lantang, memastikan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Saya belum pernah mendengar tentang Jiang Chen ini sebelumnya. Sebagai seorang pria yang baru saja datang dari kota Langit Wangi, kenapa dia didukung oleh Menara Hujan Berkabut? Mendengarkan apa yang dikatakan Yan Zanyun, dia akan menggunakan semua kekuatan keluarga Yan untuk melindungi Jiang Chen. Saya dapat mengatakan bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius, tapi saya tidak berpikir dia cukup layak untuk mendapatkan perlindungan seperti itu. Yan Zanyun bukan idiot, pasti ada alasan mengapa dia begitu protektif terhadap Jiang Chen. Banyak orang termasuk Lisan Yue tidak mengerti. Mereka tidak mengerti mengapa Yan Zanyun ingin melindungi Jiang Chen. Apakah hanya karena Jiang Chen telah membantu Yan Meng membunuh orang-orang dari keluarga Li? Itu sepertinya tidak cukup. Senyum sinis muncul di wajah Lisan Yue lagi. Jika Yan Zanyun benar-benar melemah untuk melindungi Jiang Chen dengan seluruh kekuatan keluarga Yan, maka tidak mungkin dia bisa menyakiti Jiang Chen. Dengan kekuatan keluarga Li saat ini, dia tidak berani menyatakan perang dengan Menara Hujan Berkabut. Tapi, Lisan Yue sudah siap. Dia memberi isyarat pada seorang pria yang berdiri di sampingnya. Pria itu melihat sinyal, dan dia menarik Wang Ting dan yang lainnya ke depan orang banyak. Bab 40. Bab 40 Li Changhao. Melekat, pria itu mengeluarkan sebilah pedang yang bersinar dan meletakkannya di leher Wang Ting. Jiang Chen, keempat pria ini adalah tentara bayaran yang mengikutimu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia melihat mereka mati di depan Anda hanya karena keputusan Anda sendiri. Lisan Yue menatap Jiang Chen dengan senyum jahat. Tercela, Yan Meng berteriak dengan jijik. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Wang Ting dan 3 pria lainnya. Mereka berempat tidak bersalah dan tidak seharusnya terlibat dalam hal ini. Yan Meng telah berjuang dan melewati situasi hidup dan mati bersama dengan mereka, dan jika mereka mati di depannya, dia juga akan menderita. Haha, Lisan Yue, bunuh kami jika kamu mau. Anda telah salah memperkirakan pentingnya teman kita.
Saudara Jiang Chen dan saya baru saja bertemu sebelumnya, dan kami tidak pernah memiliki persahabatan yang dekat. Rencana Anda menggunakan kami untuk mengancam saudara Jiang Chen tidak akan berhasil. Wang Ting tertawa terbahak-bahak. Pisau tajam telah meninggalkan luka di lehernya, dan dia berdarah. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, hanya sikap berani ini saja yang membuat orang-orang di sekitarnya mengacungkan jempolnya. Dia benar-benar pria yang tangguh. Bunuh kami jika kamu mau. Jika aku menggerakkan alisku, aku akan menjadi anak kura-kura. Hidup saya diselamatkan oleh saudara Jiang Chen. Karena dia, saya bisa hidup 2 hari lagi, dan penghasilan saya cukup. Saudara Jiang Chen, saya Niu Meng, dan sayalah yang memberitahu mereka nama Anda, maaf. 3 pria lainnya cukup jantan untuk tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebagai tentara bayaran, masing-masing dari mereka adalah pria yang tangguh. Mereka yang menempuh jalan tentara bayaran ditakdirkan untuk mati suatu hari nanti, dan ketika mereka memilih jalan ini, mereka sudah bersiap untuk yang terburuk. Ketika hari itu akhirnya tiba, mereka tidak perlu menunjukkan rasa takut sama sekali. Bagus, karena kalian semua sangat tangguh, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Bunuh mereka sekarang. Lisan Yue menguatkan semangatnya dan berkata dengan dingin. Hentikan, Jiang Chen berteriak. Dia mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan ekspresi dingin di wajahnya dia berkata, Lisan Yue, sebagai kepala keluarga Li, salah satu kekuatan terbesar di Kota Merah, bagaimana kamu bisa menggunakan trik tercela seperti itu ketika berhadapan dengan pemuda sepertiku? Memalukan tidak cukup untuk menggambarkan dirimu. Anda, senyum di wajah Lisan Yue membeku. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar, seseorang dengan statusnya menggunakan trik seperti itu benar-benar memalukan. Saudara Jiang Chen, Anda aman selama Anda tinggal di menara hujan berkabut. Tidak perlu bagi Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk orang seperti kami. Hidupmu jauh lebih berharga dari kami. Wang Ting berkata. Saya bukan pria hebat, tetapi saya tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak bersalah menderita karena saya. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghadapi konsekuensi yang menjadi milik saya sendiri. Jiang Chen berkata dengan santai. Tidak ada banyak sentimen antara Wang Ting dan Jiang Chen. Mereka baru saja bertemu tidak lama sebelum ini, dan hidup mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, situasi saat ini berbeda. Apa yang terjadi pada mereka sekarang adalah karena Jiang Chen, inilah mengapa dia harus menyelamatkan mereka. Cukup omong kosong, Jiang Chen, maju dan hadapi kematianmu. Setelah itu aku akan membiarkan mereka pergi. Lisan Yue berteriak dengan dingin. Lisan Yue, kamu benar-benar tidak peduli lagi dengan reputasimu. Sebagai kepala keluarga Li, bagaimana Anda bisa mengancam seorang pemuda dengan taktik memalukan seperti itu? Yan Zanyun berjalan di samping Jiang Chen. Jiang Chen baru saja menyelamatkan Yan Chen Yu. Dia adalah penyelamat keluarga Yan, dan dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi pada penyelamatnya. Dia harus melindungi keselamatan Jiang Chen hari ini, bahkan jika biayanya adalah nyawa 4 tentara bayaran. Betul sekali, taktik ini terlalu kejam, dan tidak sesuai dengan status Chief Li. Benar, seseorang seperti Lisan Yue harus menggunakan taktik lain untuk membalas dendam. Dia masih muda, kerumunan mulai mendiskusikan ini, dan diskusi meningkat dalam volume. Inilah yang perlu dihadapi orang terkenal di Kota Merah. Lisan Yue adalah seseorang yang terkenal, dan tindakannya mewakili keluarga Li. Lisan Yue mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah berharap situasinya menjadi seperti ini. Sepertinya jika dia benar-benar ingin membunuh Wang Ting dan 3 pria lainnya, reputasinya akan rusak. Ini bukan hal yang baik untuk keluarga Li di masa depan Kota Merah. Kepala Li, mengapa Anda tidak membiarkan putra Anda melawan Jiang Chen? Jika putra Anda dapat membunuh Jiang Chen, maka Anda akan membalas dendam. Seseorang dari kerumunan menyarankan. Betul sekali. Ini ide yang bagus, mari kita semua melihat pertarungan antara para jenius. Semakin banyak orang segera mulai setuju dengan gagasan itu. Mereka yang menikmati pertunjukan yang bagus tidak akan pernah bosan dengan lebih banyak hiburan. Semua orang ingin tahu keahlian apa yang dimiliki Jiang Chen, bagaimana dia bisa membunuh Li Changhong, dan mengapa dia sangat dihormati oleh Misty Rain Tower. Mendengar saran itu, Lisan Yue menatap pemuda yang berdiri di sampingnya. Lisan Yue memiliki 3 putra, dan mereka semua jenius. Putra tertua adalah Li Changming, dan putra kedua adalah Li Changhao. Mereka berdua telah mencapai alam Qihai di usia muda. Li Changming sedang berkultivasi di balik pintu tertutup dan berusaha membentuk Mortal Core-nya, dan putra bungsunya, Li Changhong, dibunuh oleh Jiang Chen di kota Fragrance Sky. Pemuda yang berdiri di samping Lisan Yue adalah putra keduanya, Li Changhao. Li Changhao sedikit melengkungkan bibirnya, dan dengan ekspresi bangga dia maju selangkah. Dia mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen dan berbicara dengan nada arogan, Jiang Chen, seseorang mengatakan kepadaku bahwa kamu membunuh saudaraku dalam deathmatch. Hari ini, aku akan membunuhmu dalam deathmatch juga untuk membalaskan dendam saudaraku. Saya ingin tahu, apakah Anda berani menerima tantangan ini? Lisan Yue menatap Jiang Chen dengan senyum dingin di wajahnya. Dia juga berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Dia tidak tahu trik apa yang digunakan Jiang Chen, jadi dia tidak bisa benar-benar mengetahui levelnya saat ini. Menurut apa yang dia ketahui, ketika Jiang Chen bertarung dengan Li Changhong dia hanya seorang prajurit Qijing tingkat 9, dan sekarang dia hampir tidak berada di ranah Qihai awal.
Meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang hebat, Li Changhao dapat dengan mudah mengalahkannya. Meskipun Jiang Chen mampu membunuh Mu Rongzhan, tidak ada cara bagi Mu Rongzhan untuk dibandingkan dengan Li Changhao. Ya, keduanya berada di alam akhir Qihai, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan. Li Changhao adalah seorang jenius muda. Dia memiliki potensi besar dan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di level yang sama dengannya. Selanjutnya, Li Changhao memiliki keterampilan yang hebat, membunuh kentang kecil seperti Jiang Chen bukanlah masalah besar. Dengan ini, reputasi keluarga Li akan terjaga, semua orang menatap Jiang Chen dan bertanya-tanya apakah dia berani menerima tantangan. Mendengar apa yang dikatakan Li Changhao, Jiang Chen tertawa dan bertanya, apakah kamu yakin ingin melakukan deathmatch denganku? Jiang Chen benar-benar berpikir bahwa dia mengingatkan Li Changhao untuk kebaikannya sendiri. Dia hampir memberitahu Li Changhao, nak, tolong bangun. Pertandingan kematian bukanlah permainan yang menyenangkan. Jika Anda mati di sini, tidak akan ada metode untuk membangkitkan Anda. Mengapa? Apa kamu tidak berani menerima tantangannya? Li Changhao mengungkapkan kebanggaan dan kesombongannya sambil menatap Jiang Chen ke samping. Bebaskan mereka berempat dulu, baru saya terima tantangannya. Jiang Chen berkata, saudara Jiang Chen, mohon pertimbangkan baik-baik. Li San Yue memiliki 3 putra, tetapi Li Changhong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 lainnya. Mereka berdua jenius. Pemuda di depan ini adalah putra keduanya, Li Changhao, dan dia adalah prajurit Qihai tingkat atas. Yan Zanyun mengingatkan Jiang Chen. Saudara Jiang, Li Changhao memiliki kekuatan tempur yang hebat, bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Ini risiko besar bagimu untuk menerima tantangan deathmatch-nya. Yan yang mengingatkan Jiang Chen. Jangan khawatir. Dengan begitu banyak orang yang memperhatikan kami, jika saya menolak tantangan itu juga tidak akan terlihat bagus. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan ekspresi santai di wajahnya. Ini adalah tawaran yang dikirim ke depan pintunya. Li San Yue pasti berpikir bahwa dia memiliki terlalu banyak putra, jadi dia ingin memberikan satu kepada Jiang Chen. Di sisi lain, Li San Yue melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melepaskan Wang Ting dan 3 pria lainnya. Yang Meng segera berjalan ke arah mereka dan membawa mereka ke keluarga Yan. Kerumunan bergerak dan meninggalkan area kosong yang luas untuk deathmatch. Tahap pertempuran cukup jauh dari sini, dan jauh lebih mudah untuk memiliki deathmatch di sini. Ayo Jiang Chen, biarkan aku melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Hari ini aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam saudaraku. Li Changhao berjalan ke tengah area kosong. Jubah kuningnya berkibar tanpa angin bertiup di atasnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia tidak pernah benar-benar menganggap Jiang Chen serius karena dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia juga memiliki teknik tersembunyi yang kuat. Hari ini, Jiang Chen harus mati. Saudara Jiang Chen, harap berhati-hati. Yan Zanyun mengingatkan Jiang Chen lagi. Jiang Chen menganggukkan kepalanya sebelum dia mulai berjalan dengan langkah besar. Dia tiba di seberang Li Changhao, Bang. Li Changhao memperkuat semangatnya saat dia melepaskan kekuatan Yuannya. Dia tiba-tiba memukul, dan percikan terang bisa terlihat di tinjunya. Energi Yuan setajam pisau, dan gesekan antara udara dan pukulan menghasilkan suara ledakan yang keras. Kekuatan seorang prajurit Qihai yang terlambat sedang ditampilkan sepenuhnya. Li Changhao baru saja mengukur lawannya, dan dia sudah menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Jenius Kota Merah memang garang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Li Changhao benar-benar lebih kuat dari Mu Rongzhan, tapi sayangnya, Jiang Chen bukan lagi seorang pejuang Qihai awal. Dia telah menembus ke ranah pertengahan Qihai. Setiap prajurit Qihai di depannya terlalu lemah. Jiang Chen menyerang dengan telapak tangannya. Ada tornado yang dibentuk oleh energi Yuan di telapak tangannya saat berbenturan dengan kepalan tangan Li Changhao. Jiang Chen hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dengan serangan ini. Dia telah membentuk 5 tanda naga sekarang. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan membunuh Li Changhao dengan satu pukulan. Tapi, Jiang Chen tidak ingin meninggalkan dampak besar hari ini, itulah sebabnya dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Bang, tinju dan telapak tangan bentrok, menghasilkan suara logam yang bertabrakan. Energi Yuan Li Changhao hancur berkeping-keping oleh Jiang Chen, dan dia dipaksa mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Dia hanya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dia bisa merasakan seluruh lengannya menjadi mati rasa, dan perasaan itu benar-benar mengerikan. Luar biasa, Jiang Chen ini benar-benar bukan orang biasa. Dia memaksa Li Changhao kembali hanya dengan satu serangan. Dia tampak lembut seperti pria muda dari keluarga kaya. Tidak pernah ada yang berharap dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tapi Li Changhao hanya mengukur lawannya, dan dia tidak benar-benar menggunakan keterampilan bertarung apapun. Pemenangnya masih belum diketahui, semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah menyangka Jiang Chen memiliki keunggulan seperti itu atas Li Changhao atau kemampuan untuk menyerangnya kembali hanya dengan satu serangan. Bagus, Yan Zanyun berteriak keras. Huff, Hao jangan menahan apapun. Bunuh dia dengan cepat, Li San Yue berkata dengan wajah gemuruh. Baiklah, Li Changhao mengayunkan lengannya, tatapan hina di matanya hilang. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengumpulkan energi Yuannya sebelum langsung mengacungkan jari. Bang, jari kuning muda muncul, gesekan antara ini dan udara menghasilkan suara keras.
Jari besar itu setinggi 1 meter, dan menabrak segala sesuatu di sepanjang jalan. Saudara Jiang, ini adalah jari kuning surgawi dari keluarga Li. Li Changhao telah berlatih dengan sangat baik. Kamu harus berhati-hati. Yan yang mengingatkan Jiang Chen. Sebuah kurva muncul di bibir Jiang Chen, dan dia tersenyum dingin. Dia telah melihat jari kuning surgawi ini kembali di kota langit wangi ketika dia melawan Li Changhong. Jika dibandingkan dengan jari surya tunggalnya, itu akan terlalu lemah. Namun, jari kuning surgawi ini jauh lebih kuat ketika dilepaskan oleh Li Changhao, tetapi Jiang Chen tidak pernah benar-benar mempedulikannya. Jiang Chen tampak santai dan santai saat menghadapi serangan yang datang. Ketika hampir mencapai dia melakukan pukulan dengan cara yang tak terbendung. Oke, para jenius, kita lanjutkan lagi di bab selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.